Oke, thank you banget. Oke, kita hari ini seperti biasa teman-teman, boleh siap-siap yang mau naik, boleh gitu ya. Yang apa namanya, tapi pinjam bolpen dong nggak? Yang apa namanya, yang mau diskusi boleh gitu. Tapi kita mulai dengan bait dulu ya, Ya, seperti biasa, supaya ada basic dan supaya kita lebih refresh gitu. Oke, udah siap teman-teman? Ready ya? Oke, kita akan berbait. Judul kita hari ini adalah, ini menarik sih ya, melatih nafsu mengikuti kehendak fitrah. Wah, ini asik nih. Nanti kita bahas pelan-pelan. Tanggal 2 September ya hari ini ya. Anyway, selamat September. Beberapa bulan lagi kita akan masuk ke tahun yang baru. Jadi, let's get prepare. Melatih nafsu mengikuti kehendak fitrah. Yang engkau anggap sebagai dirimu selama ini adalah sekumpulan informasi dari pengalaman, kerangka berpikir, dan keinginan. Kombinasi informasi itulah yang engkau sebut sebagai dirimu yang identitas. Tetapi, identitas itu bukanlah dirimu yang sejati. Itu adalah kepribadianmu yang didominasi oleh nafsu. Nafsu ini harus dilatih agar mengikuti perintah fitrah, agar ia sejalan dengan energi semesta. Nafsu yang telah terbimbing inilah yang dikenal sebagai nafsu mutmainah atau yang disebut dengan yang namanya jiwa-jiwa yang tenang. Hari-harimu dihabiskan untuk melatih diri identitas yang ini. Dan yang terpenting, ada saatnya sang diri yang telah terlatih akan terbiasa terbang ke alam kesadaran yang tinggi. Itulah sebabnya orang arif selalu bangun malam untuk melatih diri ini. Agar bila kematian datang bisa betul-betul terbang sesuai dengan apa yang diinginkan. Kebanyakan orang, terutama yang tidak sadar, tidak memanfaatkan kehidupannya untuk melatih diri identitas ini untuk terbang. Sehingga setelah kematian, mereka akan tersesat dan kewalahan. Kata kuncinya adalah hidup untuk hanya melatih semua nafsu dan identitas. Terima kasih. mantap sekali ini, Ini Kang, kita Ini yang bahas saya ini Kang. tangkap barusan. Jadi yang kita pikirkan, apa yang kita mau, itu semuanya hanya identitas, ya. Betul Kang, Itu betul. hanya identitas. Ya, itu hanya ya identitas, ya. Betul. Dan bukan nggak penting, bukan. Oke, oke. Nah, Bukan ini nggak penting. Jadi sorry Kang, tadi Akang di awal tuh benar banget bahwa sekarang sorry ya, saya tuh mau meninggalkan dunia, udah nggak nyari uang, nggak bisa Kang. oke, oke. Kita tetap masih ada di dalam tubuh fisik gitu, Betul, betul. gitu ya. Jadi maaf banget ya, Akang mungkin ingat ya waktu saya cerita tentang Ibnu Arabi Kang. Iya. Saya ulang sedikit ya. Ibnu Oh, yang Arabi, terkaya teh, ya? Oke. Ibnu Arabi ini salah satu tokoh tasawuf besar lah ya, syekh gitu. Dia punya murid Kang. Muridnya tuh sederhana banget gitu ya, miskin lah gitu ya. Dan dia nelayan yang dia punya muridnya juga. Nah, si cucu muridnya berarti kan Ibnu Arabi, ini muridnya, ini cucu muridnya. Si cucu muridnya ini kan belajar sama si muridnya yang pertama ini gitu, yang nelayan. Dia tuh udah punya mindset gini bahwa oh seorang sufi itu harus kelihatan kere gitu ya, kelihatan nggak punya apa-apa dan benar-benar ya nggak ada dunia-dunianya gitu. Nah, suatu saat Kang, si cucu muridnya itu sama si gurunya, kamu datang ke Ibnu Arabi deh gitu. Kamu belajar sama dia. Si cucunya ini kaget banget begitu nyampe ke tempatnya Ibnu Arabi. Wah rumahnya tuh gede banget Kang. Hmm. Sangat gede, sangat apa, sangat apa. Benar, Syekh kepala ikan. Nah, thank you, nih diingetin. Ini berarti menyimak nih ya. Wah, Ini jago ya, saya. mantap nih. Tahuannya Anda, hei. Ibu, Tahu, ya. keren. Ini Oke. yang tahu ini sedikit sih sebenarnya. Maksudnya yang keren. Mahatur nuhun, terima kasih. Nah, singkat cerita si cucu ini datang ke Ibnu Arabi gitu. Dia bilang, "Ini beneran guru saya, gurunya guru saya?" "Oh iya." "Ah, kayaknya nggak mungkin deh."
Masa seorang yang namanya Arif, seorang syekh, rumahnya gede banget, kaya banget dalam hatinya Kang. Oke. Wah, ini nggak benar sih gitu. Oh itu kan makin gini Kang, makin wah udahlah nggak benar gitu. Oke. Ya udah ngobrol, terus si cucu murid ini bilang, saya pamit, saya mau pulang lagi ke guru saya gitu. Si gurunya tuh si kepala ikan itu namanya. Nah, ada pesan nggak buat guru saya? Kata si cucu murid ini Cucu, kan. Nah, pesan saya buat guru kamu cuma satu. Jangan terlalu banyak mikirin dunia. Kan makin bingung tuh Kang. Iya, benar. Udah gurunya nggak punya apa-apa. Kebayang nggak Kang? Dia tuh si guru ini kalau setiap makan itu cuman makan kepalanya aja, badannya tuh dikasihin Kang. Saking dia nggak pengen mengikat kepada dunia gitu. Oke. Wah, pulang frustasi kan, rada ngambek gitu kan. Wah, Ibnu Arabi terbalik ya kalau kata orang Sunda gitu. Nggak bener nih, udah dia duniawi banget, nyuruh guru saya jangan duniawi lagi. Dia yang jelas-jelas duniawi gitu. Oke. Begitu nyampe ke rumahnya si gurunya lagi gitu, si kepala ikan ini, dia bilang, wahai muridku, ada pesan apa dari guruku? Guru, saya aneh banget sih, cuman saya harus sampaikan pesan ini. Ibnu Arabi bilang bahwa guru jangan terlalu mikirin dunia. Nangis Kang, si Syekh kepala ikan ini. Apa yang dikatakan Ibnu Arabi itu benar, muridku katanya. Karena setiap saya menjala ikan, saya berharap saya mendapatkan emas. Saya berharap saya mendapatkan berlian, cenah. Jadi dia berharap gitu Kang. Nah si muridnya baru ngerti, oh gitu. Jadi kebayang nggak Kang? Ketika seseorang merasa ingin melepaskan dari dunia, setipis ketika dia mengharap sesuatu, jangan-jangan dia terikat kepada dunia gara-gara itu gitu. Sementara Ibnu Arabi kaya banget, tapi dia bilang, kekayaannya tidak pernah menyiksa aku sebagai hamba Tuhan yang mau ini lepas, nggak masalah. Mau ini saya punya, nggak masalah. Karena kenapa? Itu bukan yang terpenting buat saya gitu. Maka saya tidak diperbudak oleh harta saya gitu. Itu Kang ceritanya Kang. Oke. Wah, mantap sekali ya. Terus ada satu cerita lagi Kang, ini living legend ya, namanya Bob Sadino, mungkin teman-teman tahu ya. Oh iya, betul. Yang suka pakai celana pendek kemana-mana. Pernah ngomong gini Kang, nggak tahu ya, saya tuh tiap hari doa sama Tuhan, saya tuh pengen jadi orang miskin kan. Tapi nggak miskin-miskin saya katanya, tetap aja jadi kaya. Oke. Gitu Kang. Artinya, satu keren pisan Kang, artinya gini, ketika kita menginginkan sesuatu, ketika mengharapkan sesuatu dan kata kuncinya adalah itu yang membuat kita, penghambaan kita kepada Tuhan jadi goyah. Disitulah dunia gitu. Jadi jangan sampai kita jadi orang julid ya, ngelihat tetangga, duniawi banget ya, mobil banyak, rumah gede, aku mah udah mulai akhirat. Kayaknya itu mah kedengkian religius aja sih Kang gitu. Betul, betul. Kan orang religius itu suka jadi malas ya Kang. Kenapa? Karena dia menganggap akan ada hidup yang lebih baik nanti gitu. Nah, benar. Nanti di akhirat. Jadi akhirnya sekarangnya jadi nggak sungguh-sungguh gitu. Benar. Nanti aja di akhirat gitu. Nanti aja di surga. Mikirnya tuh hidup tuh nanti gitu. Padahal yang menarik adalah, sorry to say, tidak ada hidup nanti, tidak ada hidup lalu, hidup hanyalah di sini sekarang saat ini gitu Kang. Betul. Maka ya balik lagi ya, kita konteksnya bahwa orang yang mengejar akhirat itu bukan berarti harus ngelepasin semua apa yang disebut dengan kepemilikan, bukan itu gitu. Bukan gitu ya. Enggak Tapi gitu. gunakan semua fasilitas itu untuk gimana? Gunakan semua fasilitas itu untuk kebermanfaatan yang Kang tadi bilang gitu. Kebermanfaatan. Iya, karena Kang maaf ya. Di era sekarang yang jadi currency teh naon ya? Mata uang, tapi gini. Yang jadi nilai, gini Kang, kan kalau rupiah tuh currency-nya, kalau uang di Indonesia tuh currency-nya kan rupiah, ukuran lah ya. Yang menjadi currency seseorang sekarang itu satu loh Kang, sibuk Kang. Mikir semakin sibuk, semakin keren gitu. Betul. Wah hebat sibuk ya gitu. Currency-nya tuh dari sibuk gitu, tolak ukur. Makanya kan saya mah gak mau sibuk, kata saya juga. Benar. Itu keren pisan loh Kang. Itu statement itu. Sibuk gitu, uang gak ada anjir. Benar Kang. Maksudnya sok sekarang benar sekarang. perhatiin deh. Kalau orang nanya pertanyaannya gini, sibuk apa sekarang? Nah, benar nggak? betul. Sehingga currency sekarang itu, tolak ukur itu adalah ketika semakin sibuk semakin keren gitu. Benar banget Gitu.
Padahal ya maaf ya, kalau kita ngelihat dari konteks yang namanya produktivitas gitu, sibuk tuh belum tentu produktif, Kang. Sibuk tua, kalau Belum nggak tentu sadar produktif. mah tersesat dia. Jadi dia muter-muter di tempat yang sama, tapi produktivitasnya rendah. Karena kan yang pernah kita bahas bahwa ada yang disebut dengan yang namanya toxic sukses, kan. Oke, 90% orang sukses di dunia nggak happy hidupnya, kan, nggak bahagia. oke, Ini penelitian loh. oke. Kenapa? Karena dia nggak ngerasa terpenuhi, ngerasa kurang terus, ngerasa cemas terus, Hmm. dan dia membayar mahal dengan kesibukannya untuk tidak dekat dengan keluarganya misalnya, kan. Oke, Untuk nggak punya waktu dengan anaknya, oke. untuk nggak punya waktu dengan pasangannya gitu. Sehingga bayar mahal, dia dapat uang banyak banget, tapi dia kehilangan relationship gitu misalnya. Oke. Dan itu terjadi gitu. Nah, jadi balik lagi gitu ya teman-teman, kembali ke cerita tadi gitu. Saya rasa kita mulai penting untuk melihat dalam konteks yang namanya realitas gitu. Jadi kata kuncinya adalah ya bagaimana kita terus menelaah untuk mengenal, menyadari gitu. Karena nggak ada yang bisa menyelamatkan diri kita, nggak ada yang bisa menyayangi diri kita, nggak ada yang bisa mengerti diri kita sebaik kita menyayangi diri kita sendiri gitu. Jadi selama kita sudah tidak melepas, selama kita sudah tidak berharap kepada, ini kan suka ada bahasa gini kalau di religius, jangan pernah berharap kepada makhluk, hanya berharap aja kepada Allah, gitu kan, gitu ya. Iya, betul, betul. Tapi begitu saya nanya, emang maksudnya apa? Wallahu alam bisawab. Begitu balik lagi, Kang. Itu ngertiin oke gitu, nggak ngerti juga Nggak gitu. ngerti ya. Ya, dalam artian adalah bahwa balik lagi sih, semuanya tergantung dari konsekuensi diri gitu. Dan ketika kita bicara dalam konsekuensi bahwa sekali lagi nggak akan, ketika kita masih punya ekspektasi keluar, siap-siap kekecewaan akan hadir bertubi-tubi gitu. Itu sih, Kang, poinnya, Kang, hari ini. Mantap sekali ya teman-teman ya. Lihat ya, Anda jangan terlalu julid ya kepada orang-orang yang sukses di atas Anda ya. Kenapa ya? Karena Anda juga sebetulnya mau, cuman Anda sok-sok soleh ya. Kenapa nih orang tahajud nggak pernah, sholat nggak pernah, Wow. tapi kaya banget gitu. Betul. Berarti orang yang sholat dan tahajudnya memang nyari kaya berarti ya, Kang ya. Gitu. Nah, Semoga itu maksudnya teman-teman ya. Kita naik-naikan hari ini Oke. Oke ya teman-teman ya. Takaran yang udah kaya ya takarannya nggak ada yang sama ya. Karena kaya itu kan luas. Kalau tadi saya cerita Ibnu Arabi, kekayaan secara mental, kekayaan secara spiritual, dan kekayaan secara hartanya, pol semuanya gitu. Top aja udah. Top ya semuanya ya. Oke. Kan sekarang makanya ada disebut sufi corporate, Kang. Oh, apa itu Sufi, tapi di korporasi gitu. Jadi para sufi sekarang, para alim sekarang, para arif sekarang bukan diam di masjid gitu. Betul. Tapi diamnya di perusahaan gitu. Ya tuh ngapain di masjid terus Ya manfaatnya apa kita diam di masjid? Sedangkan kan iya yang secara global kan kita tuh diminta untuk bermanfaat kan ya Betul. gitu. Betul. Terus di masjid apa gitu? Iya. Anda ya nunggu adan zuhur Anda ya. Pagi, selamat pagi. Duh, ini bagus profil picture-nya lagi pakai topi menarik tuh, unik tuh. Iya ya lucu ya. Halo Ibu Rini. Pagi ya. Ya. Bisa Coba. mungkin Coba Bu Pagi, dibuka kalau dulu aku- kameranya Bu Rini. sebentar nih lagi dorong ini pasang. Oke, 2 menit. Kayak Kayaknya nggak bisa aja buka nih. kamera. Tunggu ya Kang, 3 menit Kang, biasa. Pakai 2 menit Ibu ya. Pagi, Kang Ya, Hendrik, selamat Kang pagi Agus. Bu. Assalamualaikum. Kenapa Bu? Halo. Siapa di mana ini? Ibu Rini? Ibu dari mana, Bu? Dari Jawa, cuma ini sekarang lagi Di Taiwan ya? betul. Iya. Soalnya Lagi di Taiwan. apa namanya warna-warna belakangnya yang di Taiwan mirip-mirip, ada pink, ada ini mirip-mirip gitu, jadi Betul. kelihatan vibes Taiwannya gitu ya. Di kamar ini.
Oke. Dagingnya Ibu trika di ya. Jawanya dari mana, Bu? Ya, Di Jawanya di mana? Jawanya Jawa Timur. Oh, di Jawa Timur. Oke. Iya. Oke. Udah Silakan. berapa lama di Taiwan? Aduh malu ya, gak bilang udah berapa lama di Taiwan. Kenapa Udah lama belum berarti tahu? ya? Ya lumayan sih. Oh, oke. Silakan, Ibu. Itu malu itu Gini Kang, identitas, Bu. tadi temanya Gak usah malu. Ibu tuh identitas itu ya. bukan gitu Kang Anjrit, masa di negara orang nggak pulang-pulang begitu loh Iya, itu maksudnya. identitas. Iya, nggak Kalau apa-apa, ibu Bu. malu, merasa malu, gak ngerti-ngerti. Gimana silakan, Bu. Betul sekali. Oke, Mangga. makasih. Gini Kang Idri ya, temanya tadi masalah apa ya, harta ya. Cuma saya tadi dengarnya sepotong-potong, soalnya sembari mundar-mandir sih. Iya, gimana, Bu? Sepotong-potong maksudnya gini, sebenarnya itu banyak sih yang pengen saya tanyakan, takutnya nanti gimana ya, kelamaan ya, yang lain ngantri. Ini masalah harta, tadi katanya udah jangan duniawi. Nah, kebetulan semalam saya tuh juga ada pertanyaan ya sama guru saya, juga katanya gini, apa sih antara kan gini, yang pernah saya dengerin Latinggo Kang Abu tuh pernah saya bilang gini, katanya tuh udahlah, kalau kita ada masalah ada apa, semuanya itu kan hanya mampir, semuanya itu hanya lewat, pasti juga nanti lewat kan begitu. Nah, Ya. terus saya pernah mengalami begini nih, pas mungkin lagi emosi, mungkin juga lagi jengkel, kesel, capek, jadi satu kan Kang Anjrit, Kang Abu. Ya. Jadi terus saya mikir begini, ih kenapa juga harus jengkel? Terus lagi pula kenapa kamu harus mikirin? Kayak pikir, jadi kayaknya tuh kayak perang. Jadi yang satu pengen begini, yang satu pengen begini, tapi cuma saya itu saya semua gitu loh. Terus saya tanya sama guru, dia jawabannya gini, berarti kamu tuh masih apa? Jangan dicampur kebatinan, jangan dicampur dengan duniawi. Loh, terus saya bilang, lah saya kan masih di dunia. Hmm. Betul, bagus itu. Ya lawan Betul. guru kayak gitulah. Saya bilang, Apalagi nanti ujung-ujungnya minta transfer ya, Kang Anjut ya. Iya, yang kayak gitu. Bilangin ke saya yang kayak gitu. Anda jangan so alim gitu, Pak ya. Anda ya jangan so alim Anda ya. ya, akhirnya jadi, aduh, ini anak satu ngeyelnya nggak habis-habis, katanya dia bilang gitu lah. Lah iya, kalau kita suruh meninggal orang, kita loh belum meninggal, masih di dunia. Saya bilang gitu. Terus gimana caranya? Maksud saya tuh caranya gimana untuk menyelaraskan gitu loh. Dia tuh katanya Ya. itu, ya jawabannya tuh jangan dicampur, katanya begitu. Itu satu. Terus yang kedua, itu pertanyaan satu. Yang kedua gini, Kang Abu, dulu saya pernah naik juga ya, pakai akun saya yang siapa itu? Yang satu, tapi sekarang saya udah nggak bisa dibuka itu akunnya. Jadi mau naik tuh susah banget lah. Ini pas akun baru kok langsung dinaikin Kang Andi. Terima kasih. Hmm. Dan itu waktu itu tuh pesan Kang Abu. Dulu nama begini, akunnya apa sih, Bu? Tia Riani. Oh, iya. Iya ya, itu Tia Riani. Cuma itu nggak tahu tuh tiba-tiba nggak bisa dibuka. Nah, terus udah gitu, terus saya bilang gini, dulu pesan Kang Abu gini, Bu, dengan permasalahan sekian, dengan banyak masalah itu, satu, cintai dulu diri sendiri. Hmm. Nah, saya kan dulu pernah lupa. Nah, itu saya ingetin. Iya ya, katanya selama ini saya nggak pernah mikirin saya. Nah, terus ini satu. Terus ini problem mungkin rumah tangga juga keluarga ya. Yang saya heran gini, dulu masalah gini-gini terlalu banyak problem gini. Oh, mungkin gini. Terus kata Kang Abu kan bilang, nggak ada orang yang bisa membahagiakan selain diri kita sendiri. Mau suami, mau apa kan nggak ada. Nah, sekarang selepas itu semua, selepas oke. Tapi sekarang kok yang jadi gini, seperti katanya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, tapi kan saya kan berjauhan, jadi nggak pernah berantem. Terus saya tuh juga pengen punya suami tuh seperti orang lain tuh ya, perhatian gimana, sering, intinya tuh perhatian lah, sering komunikasi. Enggak, suami saya kan super cuek, jadi pengen telepon, nggak pengen ya sudah, kayak gitu. Nah, jadi dengan dari Papa Nasir, dari Kang Abu itu, ya saya mikir udahlah, memang itu kita jalanin, entah kita cinta nggak harus mengharap, kalau bisa memberi ya. Nah, lah di situ Kang Abu, saya sekarang merasakan kok sekarang saya malah kayaknya lebih enak, udah kayaknya nggak butuh siapa-siapa dan orang juga nggak butuh saya. Jadi saya merasa itu ada kelainan nggak Kang Abu? Jadi saya gini, bodoh apa mau ditelepon kayak mau enggak kayak sabodo towing gitu. Jadi kok saya mikir kayak nggak ada gunanya ya. Oke. Gimana? Apakah itu ada kelainan dari saya gitu? Jadi seakan-akan gini, orang berkeluarga, tapi kok nyaman dengan sendiri kayak gitu loh. Oke.
Mantap, Bu. Itu aja, makasih. Ini Kang. keren banget sih. Oke. Tapi Bu, yang pengen saya garis bawahi, kita semua ini kelainan dengan kadarnya masing-masing, Bu. Udah tenang aja, Bu, ya. Nah. Oh. Kang Ajri juga kelainan sama, ya. Saya juga Ibu kayaknya kelainan. ini udah menuju gila, Bu ya. Kalau Kang Ajri tuh udah punya kartu GK gila kambuhan. Nah, ya itu memang ya. Nah, gitu. Jadi Ibu tenang aja, Bu, santai, Bu. Oke. Saya mau bahas dulu nomor 1, tapi ini mungkin agak lebih detail ya. Masih banyak orang berpikir bahwa dunia itu tempat, Bu. Masih banyak orang yang berpikir bahwa dunia ini tempat ini gitu. Ya, kalau saya boleh, Ibu kenapa jadi diam gini? Ibu, nah udah sip. Tadi Melek, ya. Iya. Nah, gini, saya ulang-ulang ya, saya ulang-ulang. Kita ini hidup di dunia atau di bumi sih, gitu. Itu dulu tuh. Karena kalau saya ngambil dari perspektif kitab suci, disebutnya adalah Khalifah fil art. Menjadi khalifah di muka art itu bumi, bukan dunia. Nggak ada. Khalifah fi dunia tuh nggak ada, Bu. Tetapi kata-katanya adalah bumi. Makanya kalau kita nggak bisa bedain mana bumi, mana dunia, pasti chaos gitu. Itu satu. Ya, kalau saya jelasin ini saya perlu 1,5 jam, tapi saya mau kasih simpel gini aja. Simpelnya gini, Oke. Ya. supaya kita belajar bareng ya. Dunia adalah sesuatu yang di luar dirimu. Akhirat adalah sesuatu yang di dalam dirimu. Makanya kenapa jangan meninggalkan dunia, tapi tujulah kepada akhirat gitu. Contoh, saya kasih contoh. Bolpen ini di luar diri saya nggak, Bu? Teman-teman? Iya dong. Iya. Kalau saya terikat dengan bolpen ini, maka saya akan tidak nyaman dengan yang di dalam. Kenapa? Saya merasa memiliki gitu. Jadi kata-kata duniawi itu bukan saya punya apa, tetapi saya dimiliki nggak sama apa yang saya punya. Dan anyway nanti kalau lebih tinggi lagi kita nggak pernah punya apa-apa kan, gitu intinya. Jadi kalau sekarang kamu jangan duniawi loh. Saya punya handphone, saya punya apa, tapi saya nggak pernah dipenjara sama handphone saya kok, gitu. Saya nggak pernah diperbudak sama handphone saya kok. Saya nggak pernah diperbudak sama uang saya kok. Artinya apa? Meruhanikan semua yang hadir untuk apa? Outputnya adalah kebermanfaatan, gitu loh, Bu, kira-kira. Makanya duniawinya seseorang, kesadarannya seseorang tidak terletak dari apa yang dia miliki, tapi sikap hati. Apakah, wah si ibu kok belok nih? Ya udah, Itu ada bosnya kayaknya, A. yang bisa jadi, bisa jadi. Tadi soalnya kan ada yang, oh sudah. Ya udah, Jadi tapi kita lanjut aja lah ya. sudah diperbudak oleh apa yang kita miliki, terus lanjut aja gak apa-apa. A. Intinya gini loh, Kang. Kalau sekarang saya punya mobil dan mobil itu memperbudak saya karena dengan mobil itu tidur saya jadi nggak nyaman. Betul. Dengan mobil itu saya jadi nggak enak terus, Betul. gitu kira-kira. Itu baru duniawi ya. Itu baru duniawi gitu. Oke. Kenapa? Karena akhirat saya diperbudak oleh dunia gitu. Betul. Betul. Gitu Oke. kata kuncinya gitu. Nah, jadi dunia tuh bukan tempat, bukan. Oke. Makanya disebut dunia buah-buahan, dunia fantasi, bukan Oh, bumi iya. fantasi. Betul. Dunia anak-anak, betul nggak? Betul. Nggak ada bumi anak-anak, nggak ada. Karena dunia itu bukan concernnya, bukan geografis gitu loh, Kang. Ya. Ini ada yang nanya, terus harus gimana? Iya. Ya. Berarti Nah, ya harta Anda tolong gunakan supaya bermanfaat. Ini kan level 30 naikin 31 sekarang ya. Iya, gitu. Salah satunya begitu, ya. Nah, ini kan yang berterbangan ini salah satu ketika dia sudah melepaskan duniawi, Kang. Ya, Betul, gitu. bagus itu ya Anda. Nah, ini Iya. udah melepaskan duniawi bagus ya. Betul, Silakan melepaskan duniawi lepaskan untuk terus, keuntungan kita, ya. terus. Itu satu gitu. Jadi Oke. kalau ada kata-kata bahwa jangan dicampurkan dengan kebatinan, bukan. Karena batin kita tuh sesuatu yang nggak pernah bisa diapa-apain, Kang. Dia mah fitrah kan. Betul. Tapi batin yang tertutup oleh keinginan-keinginan, kemelekatan-kemelekatan terhadap sesuatu yang di luar diri kita gitu. Itu salah satunya. Jadi duniawi ada di mana? Di pikiran, Kang. Di pikiran ya duniawi. Di itu. perasaan, di emosi. Duniawi ada di sini nih, gitu. Bukan di bendanya. Betul. Contoh aja, Kang Andrit punya mobil. Mobil sama Kang Andrit kan kepisah dari badannya, bener nggak? Betul. Tapi mobil ketabrak, kenapa Kang Andrit sakit hati? Nah, itu duniawi gitu aja. Nah, itu contohnya. Betul. Dari mana? Betul, jika kalian misalkan atau takut kehilangan sesuatu aja gitu ya. Yang ada dalam diri kalian, mau anak, mau apa, mau harta, mau itu baru duniawi gitu ah. Yes. Itu ya teman-teman ya. Jadi bukan dunia sekarang, akhirat nanti. Betul. Ya.
pada level kesadaran tertentu nggak gitu. Ya kalau buat anak TK nggak apa-apa lah ya. Nah, nanti di akhirat ya oke lah. Tapi kan ini udah nggak TK dong, masa mau gitu terus sih mikirnya gitu. Ini udah pada bau ini ya. Anda udah pada bau tanah, Anda jangan kayak gitu-gitu lagi belajar. Iya beda dong. Ya. Berarti harus sadar posisi. Iya harus sadar posisi. Kita lahir tidak membawa apa-apa. Gitu, oke? Ya gitu Kang. Jadi kalau kita bicara ya, kalau kita bicara dalam konteks ini, jadi sekali lagi ya, tolong sadari, tolong sadari bahwa kalau kita bicara dalam konteks yang namanya dunia dan seterusnya, itu bukan masalah tempat dan bukan masalah ruang dan waktu, sama seperti surga gitu Kang. Iya. Gitu ya. Karena ini menarik ya. Ini aduh, ini keren banget sih gitu. Nih ya. Ini dari teman-teman di Christianity, dari Bible ada statement gini, Kang. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ini keren pisan, Kang. Yang ngebuat duniawi itu panca indera sebenarnya, Kang. Betul. Kang Anjrit nggak pengen sesuatu kalau nggak ngedenger dulu, bener nggak? Bener. Kalau nggak ngelihat, nggak ngedenger, Iya. kan pengen sesuatu saya gitu kan. Betul. Coba kalau saya ya dari pas lahir tidak diceritain yang cantik tuh bagaimana, yang jelek tuh bagaimana, saya nggak akan menghina orang saya. Berarti kan kata kuncinya dunia di luar itu transisi dari dunia ke akhirat apa dari lewat mana? Panca indera. Maka panca indera ini penting untuk kita jaga gitu loh. Kang. Betul banget. Itu sih kata kuncinya. Ya, nanti kita bisa bahas lebih detail tentang dunia dan akhirat. Tapi teman-teman kalau mau tahu lebih detail boleh nonton 3 Fakir sih. Di 3 Fakir kita udah bahas itu di dalam banget sih gitu. Okay. Nah, yang kedua, gini loh. Jangan salah mempersepsikan tentang arti cinta, Kang. Oke. Cinta itu artinya membebaskan. Cinta itu artinya bagaimana membuat benih tumbuh sesuai dengan benihnya. Bukan memiliki, bukan. Bukan, memiliki namanya kemelekatan gitu. Memiliki Kang. duniawi. Memiliki duniawi, tapi mencintai itu akhirat, Kang. Mencintai itu baru akhirat ya. Yes. Melepaskan ya. Melepaskan. Jadi kalau sekarang ngomong I love you dan membuat bahwa kamu harus nurut sama aku, itu bukan love namanya. Oke. Itu namanya transaksi alias dagang gitu. Oke. Sok yang kamu hari ini silakan main kemana aja ya, melepaskan. Main aja hari ini sok silakan ya. Lepaskan. Cinta gitu kan. Cinta. Nah, tapi kalau tadi bukan cinta, itu namanya emosi, Kang ya. Emosi biar pergi gitu. Suami saya udah mulai mencintai, enggak sih, cuman pengen kamu pergi aja gitu ya, karena emosi. Itu beda tipis memang sih, ya. Oke. Oh beda ya, beda juga ya, nggak Beda, kayak gitu beda. juga ya. Beda. Karena mencintai itu menerima utuh, Kang. Dan yang kita sulit untuk menerima utuh karena ada ekspektasi kan, gitu kan. Semua permasalahan dalam relationship datang karena ekspektasi bahwa aku tuh pengennya suamiku. Nah udah tuh. Iya. Gitu. Meskipun itu pada awalnya ya kayak gitu nggak apa-apa lah ya gitu. Makanya yang saya selalu cerita kalau orang di pernikahan, kita tuh ada masa fall in love. Kenapa coba Kang kalau cinta tuh disebut jatuh cinta? Kenapa nggak bangkit cinta coba? Oke. Iya, karena orang yang lagi jatuh cinta tuh jadi bego semua gitu loh, Kang. Betul. Udah nggak rasional, udah nggak kritikal, udah semua lepas gitu. Kenapa? Karena kita lagi diserang atau di hijack sama hormon gitu kira-kira. Nah, singkat cerita dari pertanyaan Bu Rini tadi bahwa balik lagi, kualitas cinta tuh bukan dari seberapa banyak sering ketemunya, tetapi bagaimana kita memiliki konektivitas yang artinya apa? Saling membebaskannya sih gitu. Oke. Tapi beda loh ya antara cuek dan gini, alone dan lonely, sendiri dan kesepian tuh 2 hal yang berbeda, Kang. Embrace tuh nerima, ignore tuh nggak peduli. Antara saya nerima dan nggak peduli 2 hal juga yang berbeda gitu kira-kira. Nah jadi kalau dengan kondisi bahwa yang satu di Taiwan, yang satu di Jawa Timur gitu ya, memang kondisinya begitu kok gitu. Iya. Dan tidak bisa ketemu tiap hari dan nanti pada akhirnya ya maaf ya, pada ujungnya kita semua akan hanya menghadirkan diri kita utuh seutuh-utuhnya gitu loh, Kang. Bukan berarti, maaf ya, bukan berarti bukti aku mencintai dia adalah aku sering nelpon dia, belum tentu, Kang.
Oke, belum tentu ya. Iya, tapi kata kuncinya adalah terkoneksinya gitu. Kayak saya nih, misalkan berangkat sedikit, langsung di video call. Itu bukan berarti cinta juga, belum tentu. Bukan, itu namanya curhat, Kang. Oh, itu curhat. Iya. Ya, kalau pakai bahasa kasarnya namanya pelacur, Kang. Ya. Apa itu pelacur? Pelan-pelan curhat gitu, Kang. Oke. Curhatnya pelan-pelan gitu, nggak kelihatan gitu. Oke. Siap, gimana ini tadi udah? Udah ya, Yang kira-kira gitu ya, Bu Rini ya. Jadi kalau ngomongin kelainan, setiap kita tuh kelainan cuman kadarnya aja beda-beda. Betul, betul. Gitu. Sip. Oke, sip. Oke. Thank you ya buat Bu Rini. Maaf tadi turun. Ada bosnya sih saya tahu tadi ya, lagi kerja soalnya tadi. Iya, dimarahin lagi. Silakan Ibu Nur ya. Nur 10, Nur 10. Nur. Ya kalau jawaban nggak dengar lengkap kan nanti ada recordingnya Bu Rini. Ya, buat teman-teman yang ini bisa tonton di YouTube saya ya si Anjir. Jangan di Kolbujana ya, jangan ya. Kalau Bu Jana jadi trending, euy. Ibu Nur. Ya, Assalamualaikum. Maaf, aku itu maksudnya pakai untuk bisa live. Apa Bu, Bu? Bu bisa cari tempat dulu nggak biar Iya Ibu, ini bagus? sinyalnya merah Bu. Oh iya, aku nih ya. Iya. Pakai langsung. Bu, cari tempat dulu biar sinyalnya bagus, Bu. 2 kali ya. Nah, ini ya. Udah jelas? Nah, lumayan nih Bu. Udah jelas belum? Udah, Iya. Silakan Ibu, siapa Oke, di mana? makasih. Udah ya? Iya. udah. Aku dengan Asih di Parepare, Sulawesi Selatan. Wih, Pare-Pare, apa kabar nih Pare-Pare? Oh, saya tuh lagi Sulawesi Selatan. pengumuman dulu ya Ya. teman-teman. Barangkali ada teman-teman yang dari Papua atau dari mana. Saya lagi cari ini kuda laut, Kuda laut? Buat apa diternak? Enggak, buat dijual, Oh iya ya. Coba mungkin di Pare-Pare ada kuda laut nggak? Ya barangkali ya teman-teman yang di Parepare atau dimanapun, tolong hubungin saya ya, kita berbisnis Parepare ya. banyak itu bang, banyak apa ya, bulu babi, enggak? Bulu babi itu Kang. Itu juga sama ya. Yang berdiri Iya. itu loh. Kalau bisa sama rantai babinya ada nggak? Ibu Nur serius banyak itu? Ya, karena ada waktu-waktu dia langsung banyak naiknya, makanya bisa tahu. Aduh, putus-putus Bu Nur, Aduh, putus-putus ini soal uang lagi, Iya, aduh. Kalau di Jeneponto udah banyak Pak Kang. Kalau di Pare-Pare teh yang banyak adalah apa ya? Konro Kang. Wah, Konro. mantap tuh konro makanan. Jadi kan basic saya tuh ekspor impor, Ya. Saya tuh pengen ekspor sesuatu yang di Indonesia mah kan banyak macam-macam gitu, aneh-aneh gitu ya. Saya mau ekspor keluar gitu, Itu sih kalau Bujana ekspor aja keluar tuh kalau bisa tuh. Abu jadi julid. Aduh. Silakan. Bu Nur gimana Bu Nur? Bu Nur, suaranya putus-putus. Kalau sekarang udah jelas. Oke. Nah, Udah jelas nggak? lumayan. Udah, silakan. Oke. Aku ingin bertanya. Ya, nih, balik aku sama lagi, Mama Bu. Balik juga lagi. tuh. Aduh Bu, kayaknya harus pindah Naik turun Bu. Bu ininya, Enggak, jaringannya aku sering- punya Ibu. Oh masa Tuh, sih? nggak ada lagi. Padahal aku nih di Besok kantor lagi udah aja ya, nggak apa-apa Bu. full. Oke. Nah, Ibu ini- maaf ya, soalnya Gimana? mau ngobrol juga gitu Nah, nggak gitu enak Bu Bu. kedengarannya. Oke ya. Ibu kalau mau nanya di typing aja ya, nanti saya Typing balas. aja ya. Ibu di typing, nanya di typing ya. Oke. Thank you Bu. Oh, sip katanya. Silakan Bu. Sip, Typing. makasih Bu. Aduh. Oh, lagi nyari kuda laut, Kang?
Kuda laut, saya mau ternak lobster juga. Nah, lobster mah itu menarik sih, Kang. Ya, menarik, lobster. Nantilah tanggal 5 kita ngobrolin, Kang. Boleh, boleh, Nanti Halo, saya bisa Dita. buka data-data lama tentang gitu-gituan, Kang. Nah, siap, Halo, Dit. Ah. Hari ini kayaknya lagi Iya, ini ya, sinyal. Nggak tahu nih, nggak tahu sinyal atau apa ini banyak nih. Jaringan lagi ini ya, mau ada Aku mega mau nanya pasti tentang katanya. dinul Islam. Wah, ini dinul Islam teh luas banget, Pertanyaannya harus spesifik. Coba Mbak Nur, Oh, lebih itu si spesifik Bandung boleh nggak? nanya apa? Aku mau nanya tentang dinul Islam. Dinul Islam, agama Islam itu maksudnya? Ya kan, ya balik sih kalau mau ngomongin dinul Islam tuh kan panjang gitu ya. Jadi saya nggak tahu nih pertanyaannya ke arah mana gitu. Coba Betul. mungkin lebih spesifik. Tuh, lobster japri aku Kang katanya. Bu Emi Kang, tuh. Mana? Iya, Bu Emi, japri saya Anda japri saya ya. Saya japri Anda ya. Coba lebih didetailkan lagi dinul Islam yang mau ditanya yang apa gitu. Karena kan din itu kan luas gitu artinya, pemaknaannya. Halo Ibu Hai Mbak Dita, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Santun Dit, pagi. coba buka wah Dit buka ininya Dit, apa kameranya ini siapa ini Bu Dita ya? Aduh, siap deh. Ya. Assalamualaikum, santun pagi. Halo, Salam kenal Waalaikumsalam. semua. Halo Mbak Dita. Ya, Mbak Dita. Dari mana, Mbak? Bandung, Pasir Koja. Oh, Bandung. Deket tuh Pasir Koja sama Kang Anjrit dong. Oh iya, deket lah Pasir Koja mah ya. Iya. Gimana? Deket di HP-nya. Iya, betul. Nggak, saya kan di Soreang ya. Saya di Soreang. Oh, Soreang, iya. Oh aja deh. Iya. Gimana, Mbak? Ini sambil ngerokok atau apa sih? Kenapa ke pinggir gitu, Mbak? Di tengah aja. Enggak. Nervous aku teh lihat Kang Abu. Oh, oke. Ini sering nonton atau baru? Sering nonton sih. Kebetulan Oh. kan kalau Kang Abu live juga ya sering masuk Oke. gitu. Oke. Cuman Kira- iya teh Kang Anjrit, Kang Abu temana teh meureunnan agak ngegeser gitu ya. Oke, ini Pertanyaan Ibu teh. Dita di Pasir Koja ya. Oke. Gimana, Bu? Jadi ini sih Kang Abu untuk apa ya menghadapi gitu ya suami anu pedit kumaha eta. Ya, Menghadapi suami yang pelit gitu? suami pelit gitu. Ya, oke. Jadi lebih mementingkan istilahnya egonya sendiri gitu Oke. kan. Mm-mm. Gimana itu? Ya, kalau urusan ini kita serahkan kepada ahlinya. Silahkan Kang Anjrit untuk dengerin ya. direspon. Suami itu bukan pelit. Tapi yang suami pikirkan bukan hanya kebutuhan istri, tapi keseluruhan dan masa depan anak-anak ya. Kok saya dengarnya enak-enak sih, bukan anak-anak ya? Silakan Abu, saya takut tersesat saya ya. Ya enggak, gini loh Mbak Dita, pelit itu kan juga tergantung dari bagaimana kita mengukur ya. Betul. Karena pelitnya Mbak Dita, pelitnya Anjrit, pelitnya saya juga beda-beda gitu. Betul. Nah jadi kata kuncinya kepelitan itu juga kan pasti ada sebab akibat kan. Jadi kata kuncinya sih sebenarnya adalah komunikasi gitu. Kata kuncinya adalah kalau kita jarang banget ngomongin apa yang kita rasain, itu kita akan jadi banyak berprasangka gitu. Betul. Sehingga ketika bicara dalam konteks kenapa suami saya pelit, mementingkan ego, apa dan lain-lain, pertanyaannya ngobrolin ini dalam kapan terakhir gitu misalnya. Atau melihat dari perspektif ini berdiskusi gimana gitu kira-kira. Nah jadi saya rasa ya kalau mau ngomongin dalam konteks ini kan mau itu pelit, pemarah apa itu mah output gitu ya. Tapi kata kuncinya adalah akarnya tuh apa sih gitu. Gitu. Kan semua pelit itu kan buahnya kan. Sekarang kalau kamu berubah jangan pelit, pengen ngerubah buah gitu. Tapi akarnya nggak berubah, ya berbuahnya akan tetap sama lagi dan sama lagi gitu intinya. Nah jadi saya rasa
Harus dicek dulu sama akarnya, harus diobrolin, harus ditanyain. Tapi karena sekarang yang naiknya ke sini adalah Mbak Dita, berarti kan Mbak Dita yang pengen ngerti duluan kan? Artinya pengen terbuka duluan gitu. Nah, yang paling penting adalah apakah ini kepelitan ini memang ekspektasi saya yang kegedean gitu? Atau ada Iya, sesuatu? betul. Atau memang misalkan kondisinya memang saya tidak bisa mengerti dan seterusnya? Kan faktornya banyak gitu loh Mbak Dita. Karena pertanyaan pelit ini kan ya kata kuncinya sangat luas gitu. Tapi intinya adalah semua ada di dalam komunikasi sih sebenarnya. Berarti kalau semua dalam komunikasi ya perlu untuk diobrolin gitu. Perlu Ini untuk di apa namanya dimengerti gitu. Kenapa dia begitu gitu. Gimana Kang? ini Dit, paham nggak kamu? Nah, aku paham kan aku teh menyimak, Akang. Iya, iya takutnya gini aja terus. Ya. Dan yang kedua jangan lupa bahwa segala sesuatu bentuk yang di luar itu pasti refleksi dari yang di dalam kan. Pasti loh. Jadi sekarang misalkan kenapa dia merespon itu, ya karena jangan-jangan aku yang memancing dia merespon itu gitu. Karena kalau kita tanpa sadar melakukan respon yang sama diulang-ulang, ya hasilnya pasti akan sama diulang-ulang gitu. Oke. Sama kayak analogi cermin gitu ya, begitu ngelihat cermin, buset jelek banget yang di dalam cermin gitu. Baru bangun kan serem gitu ya mukanya gitu. Terus disalahin cerminnya. Wah, Oke. cerminnya udah nggak bener nih, pecahin. Beli cermin baru. Bangun tidur, serem lagi gitu. Udah 10 cermin, ternyata baru sadar yang serem bukan cerminnya. Iya. Tapi ya mukanya aja berantakan gitu. Ya padahal misalnya. mukanya burik gitu kan. Oh jadi kita tuh nggak bisa bilang seseorang itu pelit ya, karena ekspektasi kita beda-beda. Misalkan suami istilahnya di warteg gitu makannya, tapi si istri pengennya KFC, terus dia dibilang pelit, gak bisa kayak gitu ya. Gini Kang, saya mau nanya nih ya, ada orang sedekah 1 juta dan ada orang sedekah 50.000. Yang pelit yang mana Kang? Oke. Nggak tahu dong, kenapa? Tahu, betul. Siapa tahu yang sedekah 1 juta, Betul. ya, Uangnya, 1 triliun. betul. Yang sedekah 50.000, uangnya cuma 100.000. Betul. Betul nggak? Betul. Berarti kan kita nggak bisa ngelihat dari nominalnya gitu. Betul. Gitu. Kata kuncinya ada di situ. Nah, jadi luas gitu. Pelitnya gimana sih gitu. Betul. Pelit itu gimana? Tapi Jadi kalau dari saya ya, kalau misalkan pengen pasangan kita ini ya teman-teman, kalau pengen pasangan kita ini baik gitu atau royal ya, Anda cukup enak aja. Pasti Anda dikasih apapun ya. Udah segitu Anu penting enak kayaknya. iya udah. Asal Gitu enak loh Teh. aja ya. Teteh mendingan sekarang banyak komunikasi aja. Gitu. Karena dari nada ya, dari perspektif tadi, banyak hal yang Teteh nggak ceritain ke suami sih gitu. Banyak nyimpen gitu. Betul. Banyak nggak mau diceritain. Kenapa? Benar. Soalnya udah mikir gini, diceritain juga nggak akan berubah gitu. Nah. Gitu. Mikirnya udah ke situ gitu. Betul. Jadi si vibrasinya, si frekuensinya Teteh cuman bilang, ya udahlah, ya udah, tapi anger in bahasa psikiatrinya gitu. Gitu. Mendem gitu. Soalnya kan gini Abu, pernah beberapa kali juga gitu ya berusaha untuk komunikasi, terus sering curhat juga ya, curhat sama dia, tapi nggak ada respon gitu. Tiis Iya. gitu juga kulkas Kang Abu gitu kan. Iya, makanya kenapa jadi- dia tidak merespon? Mungkin kan salah satunya bahasanya tidak dimengerti. Kan kita nggak tahu ya. Tuh. Waktunya nggak tepat gitu misalnya. Bisa jadi gitu. Misalnya. Jadi mungkin yang penting untuk disadari dulu adalah bagaimana style komunikasi gitu misalnya. Oke. Gitu. Intinya gitu sih. Tuker Gitu, sama Teh. apa ini? Kenapa? Enggak itu. Iya sih gitu sih Kang Abu. Soalnya kan kalau dia yang curhat sama saya, pasti kan saya istilahnya jawab gitu atau gimana kasih pendapat atau saran. Giliran kebalikan saya yang curhat sama dia, udah no respon, diam aja, menang aja gitu. Ngerti sih, saya ngerti banget sih. Nah balik lagi Menang sih, aja. itu kan, waduh banyak banget ya Teh, kalau mau kita detailin Bahas. gitu. Kita nggak tahu mungkin dia punya problem mental misalnya, atau dia punya sesuatu yang ada ya kaitannya mungkin sama psikologisnya gitu kan, mungkin kita nggak tahu gitu loh Teh.
gitu. Nah, jadi saya rasa penting untuk di-intens dulu, dimengerti dulu. Tetehnya yang harus mengerti sih di tahapan ini gitu. Betul. Ketika tetehnya udah ngerti, udah keterbukaannya ada, bahwa oh oke. Nah, nanti jadi mulai pelan-pelan, kenapa sih dia gitu gitu. Jadi fokusnya lebih kepada nyari akarnya gitu. Itu sih poinnya. Gitu Ya teh. terus gini ya Abu, satu lagi. Jadi yang saya perhatiin gitu kan, yang diprioritaskan itu gadget. Hmm. Oke. Tapi kalau kalau saya lihat gitu, kalau saya lihat kan yang dia tekunin itu bukan masalah kerjaan atau bidang agama atau apa, tapi hanya sekedar lihat konten atau YouTube apa itu nggak jelas gitu. Hmm. Seperti itu. Jadi Tapi maaf, kerja teh atau gimana? iya, kalau kerja sih enggak ya, cuman ada kegiatan di rumah gitu. Oke. Satu Oke. buah konveksi gitu ya. Jadi Oke. kalau yang saya perhatiin itu sampai ke jamban aja dibawa gitu. Ya Si nonton Oh. gadgetnya Kang, Ah, seperti itu. Jadi anteng aja bangun ya. tidur ke sana. Mau makan aja sambil makan saya sampai bilang gini, tolong dong hargain itu nasi gitu kan. Oke. Hargain itu nasi, taruh dulu gadgetnya. Dia sampai sewot, apaan katanya? Kalau nggak makan ditemenin HP itu nggak nafsu makannya hilang gitu. Nafsu Hmm. makannya hilang gitu kan. Saya bilang Masya Allah kok seperti ini banget ya gitu. Jadi udah aja bangun tidur langsung ke handphone. Sambil kerja pun gitu kan ke handphone. Apa-apa. Ke jamban aja dibawa itu handphone. Bercinta Sampai di saya bawah nggak? Enggak? Enggak kan? Berarti kan masih ada satu waktu yang nggak dibawa kan? enggak sih Kang Ajit, mau bercinta aja handphone dulu. Iya, tapi kan maksudnya nggak dibawa kan pas mainnya? Pas main apa ini teh? Main apa? Mau gitu cobanya, gerak iya mah kan main baik. Enak aja ini mah. Gitu. Ya teh, gini, lebih detail sih ya. Berarti kan kita harus tahu apakah dia teradiksi atau apa. Tapi gini teh, itu kan yang teteh tadi ceritain kan di luar gitu ya. Di luar gitu, tentang suami apa dan lain-lain. Nah, mungkin yang penting untuk diinternalisasi, untuk dikedalemin dulu adalah teteh coba observasi nih. Dengan ini itu, tapi observasinya bukan pakai emosi gitu ya, tapi diobserve beneran nih. Coba teteh misalnya dalam seminggu ini jangan komplain tentang suami aja misalnya. Dah jangan komplain, udah terima aja misalnya. Dah mau ada apa saksikan. Mau dia main handphone Biarin. saksikan. Ya, saksikan. Mau dia ngapain saksikan. Mau gimana saksikan. Coba latihan dulu itu dalam beberapa waktu aja. Kenapa? Karena mungkin ada sesuatu yang teteh nggak lihat di situ gitu. Tuh. Apakah dia memang teradiksi atau apa dan lain-lain. Karena kalaupun ada sesuatu yang gangguannya pada mental, sesegera mungkin datang ke ahlinya gitu, ke profesional gitu kira-kira. Nah ini kan juga harus ditelaah gitu. Makanya tadi saya pakai bahasa sederhananya, coba belajar cari akarnya. Dan karena teteh kejebur sekarang sumur? yang naik, hah? Mau kejebur sumur? Saksikan. Terus bilang syukurin lo gitu ya. Soalnya main handphone mulu sih gitu. Gitu. Jadi intinya adalah semuanya konteksnya ke situ. Nah, supaya teteh bisa lihat lebih detail penjelasan. Pernah nonton Letting Go saya nggak? Enggak. Nah, teteh cari di YT Abu Marlo strip Letting Go. Coba teteh tonton dari episode 1 sampai 22 pelan-pelan aja, santai aja. Nanti teteh akan ngerti gitu. Kenapa? Kalau teteh melakukan respon yang sama, penerimaan dia pasti sama gitu. Dan ketika mulai komplainnya kurang, vibrasinya lebih membaik, dia pasti aneh gitu. Dia pasti, kenapa ya jadi nggak cerewet misalnya? Nah. Kenapa jadi nggak banyak komplainnya gitu? Emang nggak pernah itu Abu, emang aku nggak pernah bawel atau komplain gimana gitu. Cuman hanya sesekali mengingatkan dia. Iya, Iya, sama itu, Teh. teteh nggak bawel dengan ngomong, tapi di dalamnya tuh gini Nah. banget tuh. Bawelannya di dalam gitu. Jadi Bawelnya tuh memancarkan itu ya. bawelnya tuh tipikal self talk gitu kira-kira. Di dalam gitu. Teteh jadi banyak komplain ke dalam gitu. Nah, coba sekarang nomor 1, mending teteh beresin dulu dirinya dalam konteks dari kan ngerubah orang lain susah ya. Dan bukan susah sih, nggak bisa sih sebenarnya. Jadi mending nomor 1 sekarang coba dianalisa dulu, dimengerti dulu gitu. Nah, begitu teteh udah menganalisanya nggak pakai emosi gitu ya, dalam tanda petik ya,
nggak pakai gimana-gimana, nanti teteh akan ngerti, oh kayaknya ada sesuatu deh di dia gitu. Gitu teh. Karena kalau sekarang teteh masih berpikir pengen ngerubah dia caranya gimana-gimana, nggak akan kejadian aja. Gitu. Karena faktor eksternal tidak ada kekuatan kita untuk merubah apapun. Tapi yang penting bagaimana kita meresponnya gitu. Coba teteh respon dengan respon yang berbeda. Jangan ngomong benar salah, baik buruk, apa dan lain-lain gitu. Karena mungkin pada saat itu dia perlu banget, nggak tahu ya, entah itu adiksi atau apa, ya udah gitu kira-kira. Paham nggak ini? Oke teh. Baik. Coba dalam beberapa hari ini less konfliknya adalah tidak terlalu banyak komplain misalnya. Coba teteh observe aja. Kalau suami lagi main handphone, oh oke. Dan kenapa ya? Kenapa ya gitu? Karena gini teh ya, ini ada satu poin tentang gadget ya. Kenapa gadget sangat diminati? Satu, karena dia responsif. Nge-slide handphone, ikut nge-slide. Ngeklik, ikut ngeklik. Responsif banget. Nah, jangan-jangan responsif itu kalah sama gadget, sehingga kitanya jangan-jangan nggak responsif gitu. Makanya kitanya jadi nggak nyaman. Kenapa? Nggak responsif gitu misalnya. Nah, keresponsifan itulah yang saya rasa penting untuk dicek bagaimana tanggapan suami, bagaimana penyadaran diri tentang teteh sendiri. Nanti teteh akan ngerti di situ gitu. Ya, dan yang paling penting stop nyalahin, menjudge, dah dulu gitu. Udah dulu aja. Jadi kalau kita udah tidak ada dalam penilaian, kita belajar bersaksi aja. Nah, di situ kita akan mengurangi energi-energi buruk lah gitu. Frekuensi buruknya akan berkurang gitu kira-kira. Oke teh? Ya. Sok tonton Letting Go, cobain. Nanti di situ ada. Kang Abu. Ya. Nanti di situ ada penjelasan detailnya. Siap, Kang Ajrit, hatur nuhun ya. Sip ya. Berkah buat semuanya. Iya. Assalamualaikum. Semangat teh. Semangat teh. Jadi jangan berusaha untuk merubah apapun atau jangan berusaha untuk meminta sesuatu apapun keluar gitu intinya ya. Karena nggak bisa kan. Nggak bisa. Dan nggak ada. Betul. Sekarang saya tanya, nyari yang nggak ada aneh nggak? Aneh. Ya. Aneh. Ya udah, jelas-jelas nggak ada. Jadi sudah saja gitu kan rubah diri kita. Yang misalkan dia tuh main HP terus, ya udah ini rubah nih perbicaraan ini tuh ya udah nggak apa-apa biarin main HP misalkan gitu ya. Ya, Rubah ya. diri kitanya ya. Ya. Bukan ini pengertian ini aku katanya ya. Ini mah Abu yang bicara bukan aku ya. Terima saja gitu ya ya. Jangan Benar sih, rubah Kang. gitu. Oke. Betul Paham, Kang. paham. Karena balik lagi ya, kalau kitanya nggak ngerti Kang, ya nggak akan ada yang bisa. Jadi gini, daripada sibuk merubah realitas dan nggak bisa, Betul. mendingan kita merubah pemaknaan terhadap realitas Nah Kang. itu maksudnya rubah pemaknaan itu. Ih pelit banget itu suami. Nah rubah pemaknaan itu gitu kan. Mungkin dia lagi ngumpulin apa buat beli gunung mungkin. Benar, buat beli gunung, buat beli tadi tuh si kuda laut gitu misalnya, kita nggak tahu ya. Betul. Betul. Oke. Jadi rubah pemaknaan yang negatif dari diri kita terhadap sesuatu itu lebih baik gitu Nah, kenapa? Karena setiap pemaknaan itu kebiasaan Kang. Oke. Jadi kalau kita memaknai hal yang sama terus, itu jadi kebiasaan diulang-ulang, tanpa sadar kita memaknai sama terus gitu. Wah mantap sekali nih teman-teman udah lihat ya. Makanya kalau kita ngerubah kebiasaan, ngerubah pemaknaan, pasti ngerubah kualitas hidup Kang. Wah tuh ya buat kalian yang pengen berubah kualitasnya rubah diri kalian ya. Betul. Makanya yang kemarin naik-naik, alhamdulillah saya merasa berubah. Betul nggak? Ada kan sering Betul. kemarin ya? Betul. Karena betul. kenapa? Dia merubah kebiasaan. Betul, merubah dirinya, kebiasaannya, ya betul. Betul. Nah sekarang semua orang pengen berubah, tapi kebiasaannya nggak dirubah. Tiap hari komplain kan? Gimana? Sulit, betul. Sulit. Gitu. Wah mantap sekali ya, thank you banget. Mantap. Kita lanjut. Ada Kang Roni Waluya. Kang Roni Damang. Ada siapa? Kang Roni Waluya. Si Om Anjrit ikutan mulu The Shadow, halo. Ini Kang Roni Waluya dulu announcernya OS ya, OS gitu. Terus ini mantan vokalisnya Kahitna. Oh. Kang Roni Damang ya, sehat-sehat. Nuhun udah hadir Kang. Hatur nuhun. Main TikTok sekarang Iya, main TikTok udah beberapa lama ini sih. Sebulan gitu ya. Om ngapain Om?
Cik, Kang Roni lagi santai nggak ya? Kita angkat ya, mana Kang Angkat Roni? dulu coba. Kita ngobrol sebentar sama Kang Roni. Coba Kang Roni yang mana ya? Wah, si Gana di daster kene ya Kang Roni ya. Yang mana udah coba typing, Om. Kang Roni, Ada nih Roni Waluya. Roni Waluya. Oh, ini. Wah, dia Oh, lagi udah. nyetir. Oke Kang, selamat. Hati-hati Kang. Siapa itu? Sing hati-hati. Ya. Nanti ya kapan-kapan naik ya. Nah, ini ada nih. Oh, lagi nyetir. Iya, lagi nyetir. Roni Waluya, tapi dia ini udah. Oke deh. Trio Libels ya. Iya. Oke. Sip, nanti kapan-kapan kita undang. Ada Nopi nih ya. Novi Coach. Wah. Ini ada Nyanyi ikan-ikan dong ya kan berarti tuh ya di pinggir. Kang Roni Waluya di TikToknya pasti nyanyi ya. Ah, nanti saling berfollow lah. Langsung. Halo Nov, dibuka Nov, ininya Nov. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dibuka kameranya Nov. Iya, ini lagi dicoba dibuka ya. Iya. Assalamualaikum. Salam, Nopi Coach. Alhamdulillah. Ya. Iya. Nih, coach apa ini? Coach PTBS ya? Hah? Bukan, kebenaran coachnya ngajar mobil cewek ya, khusus buat cewek. Oh ini ngajar temennya nyetir. ini ya, temennya Om Willy ya? Enggak, punya sendiri Oh punya sendiri. Di mana, Bu? di Palembang. Oh, Pak. Oh, saya baru pulang dari Palembang padahal kemarin. Iya. Iya. Oh, Baru jadi tahu. Ibu nyetir ngajar nyetir perempuan gitu? Ya, benar. Iya. Gimana Bu, kendala-kendala ngajar nyetir perempuan kan perempuan tuh biasanya sen kanan belok kiri itu gimana menurut coach ya sebagai yang Gimana Bu? Kalau perempuan itu sebenarnya jangan disalahin ya. Nggak ada salah dia itu. Kalau ke kanan ke kiri, kiri ke kanan memang seperti itu. Bawaannya sudah kodratnya perempuan seperti itu. Oke. Terus kalau ngadapin mereka itu karena suka lupa, karena mikirnya kalau di jalan, bukan hanya di jalannya dia mikir, oh iya jemuran saya sudah diangkat belum? Oh iya ini belum. Akhirnya Fokusnya yang gitu, lupa fokusnya ke sana kemari gitu ya. Iya. Karena fokusnya perempuan itu nggak seperti laki-laki. Jadi kalau perempuan belajar mobil itu memang bagusnya ke perempuan. Kalau sama laki-laki nggak masuk dia. Beda fokus ya gitu. Iya, beda fokus. Betul. Cara ngajar juga beda. Makanya kan kalau perempuan susah keluar kan? Iya, soalnya apa? Ya soalnya kan nggak fokus. main di itu Kang Anggrit harusnya dibelai di apa gitu. Oke Bu, silakan Ibu mau ada yang ditanyakan nggak Bu? Ini tuh susah keluar mobil maksudnya. Gimana? Kang Anggrit sama Kang Marlo, ya makasih udah pertama kali minta permintaan langsung dinaikin ke situ. Wah luar biasa ini kayaknya sebenarnya bingung mau ngomong apa ya, tapi alhamdulillah dinaikin oleh Kang Anggrit. Iya, makasih Bu Novi, gimana Bu? Ya, saya tuh sudah ngikutin 2 bulan lebih ya dari Arial 89 ini luar biasa buat saya. Jadi luar biasa banget ya. Saya ngerasa sekarang lebih tenang, terus lebih saya bisa ngasih orang wejangan, tapi ngasih wejangan diri saya sendiri saya susah. Oke. Tapi setelah ketemu di sini, saya bisa ngasih wejangan saya sendiri. Oke. Masya Allah. Jadi alhamdulillah. Terima kasih Kang Marlo. Itu luar biasa banget ya untuk pribadi saya. Saya orangnya suka kasih wejangan orang, tapi kejadiannya ke saya. Ternyata sulit. Ya. Sulit banget. Nah, dengannya sering berdoa sama Allah, cari jalan keluarnya apa, ketemulah yang namanya Kang Anggrit sama Kang Marlo. Wah, luar biasa. Terima kasih banget. Salah satunya gini, saya ditinggal suami 3 tahun yang lalu meninggal. Ya, itu kesedihan yang luar biasa. Nah, terus saya pernah bilang gini Kang Marlo sama siswa-siswa saya. Kalian kan ada tuh, pasti setiap manusia itu ada masalah. 1.400 siswa saya yang saya ajar semuanya ada masalah.
Aduh, Tidak satu pun 1000, nggak ada masalah. 1400 Bu. Alhamdulillah Kang Engrit, ya Wah, banyak banget ya. saya sudah dari tahun 2017 ngajarnya. Oke. Wah, keren, Bu. Oh, iya. Ini yang di Palembang kalau mau belajar nyetir ke Ibu Novi, Nah, boleh di-follow nih. Iya. Follow-follow ya Ibu Novi itu ya. Alhamdulillah dari TikTok lumayan Kang Marlo yang ini yang Ya belajar iya, dari TikTok juga. iya Bu. Oh, Bagus itu Iya. ikutin zaman berarti ya. Mantap, Bu. Mantap. Alhamdulillah. Sekali lagi ya nih yang mau belajar nyetir ke Ibu Novi, follow nih. Nanti bisa di DM ya, Bu? Bisa di DM. Iya, nanti di DM. YouTube, nggak di privat. Oke, siap. Nggak ada di privat. Bu, ikut Ya. kelas saya Bu, biar tahu cara promosi lebih baik. Mau banget. Mau banget doain ya Kang Anjrit ya dapat rezeki Iya. masuk kelasnya Kang Amin, Anjrit ya. amin, amin. Mau banget Kang. Terus Bu, Jadi silakan Bu gini, dilanjut Bu. Terus gimana? ya terus saya terima keadaan suami meninggal. Terus saya ada salah satu ketemu lagi orang yang menyayangin saya. Terus saya menikah lagi ya sama beliau, tapi banyak hal-hal yang saya temuin yang baru lagi, ilmu baru lagi dari beliau ini. Jadi kalau ketemu suami almarhum itu orangnya yang perfect, makanya orang perfect itu cepat meninggal katanya ya. Itu ditinggal, terus saya ketemu lagi sama yang kebalikannya. Orang kan, Mbak Novi, kalau nikah lagi nanti nggak sama suaminya. Ya emang nggak sama, setiap manusia pasti nggak sama. Nah, tapi disitulah pembelajaran yang dikasih Allah kepada saya. Nah, pada jalannya waktu, saya menikah hanya 7 bulan, itu bergejolak banget ketemunya sama Kang Marlo, biar hati saya ini kemana ya Allah, saya harus kemana nih ceritanya ya Allah. Ketemu di sini, saya lebih tenang, hati saya lebih tenang, terus saya bisa menghadapinya, semuanya bisa hadapin dengan ketenangan dan dengan cinta yang berbeda. Jadi kalau kayak Mbak yang tadi barusan saya nonton juga si suami megang HP segala macam itu masalah buat dia. Kalau saya nggak, suami saya nggak pernah megang HP dengan saya. Selalu dia bagus ya di depan saya, ngasih hal yang perfect untuk saya, tapi pada kenyataannya itu hanya menutupin apa yang dia lakukan di luar kendali saya. Nah, dia punya perempuan lain. Dengan kata Kang Marlo, kemelekatan itu jangan menjadikan kita hilang diri kita sendiri. Betul. Ya, jadi dari situ saya memang benar-benar apa yang dikatakan itu benar masuk ke dalam hatinya saya. Saya terima, oh ini ujiannya saya. Saya lepaskan dia dengan cara cinta saya berbeda. Saya lepaskan dia sama perempuan itu, silakan ambil aja, karena kamu bukan milik aku kasih beliau. Jadi balik lagi, kalau masalah HP itu ya sama aja, mau dia pegang HP mau nggak pegang HP, kalau orangnya memang nggak baik ya tetap aja nggak baik, bukan Keren, Bu. HP-nya. Bukan Ini soal HP-nya Bu ya, betul. Ini keren banget. Nah, jadi karena saya dikasih hal yang di luar ini, di luar pemikiran saya. Suami saya baik loh, dia nggak pegang HP kalau dia ngobrol sama saya, dia nggak main, dia fokus ke saya. Tapi pada kenyataannya beliau nggak baik, dia punya perempuan lain. Terus kenapa nggak dipertahankan? Saya nggak mau terluka, biarkan saya kehilangan. Saya nggak mau terluka, tapi saya punya Allah. Allah yang akan selalu mendampingi saya. Gitu. Ini keren, Bang Marlo, itu bikin saya menjadi luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih, kiriman dari Yang Maha Kuasa yang selama ini saya doakan. Gitu, makanya saya pengen banget naik tadi. Alhamdulillah, langsung sugestinya langsung naik gitu aja. Saya bisa nih naik nih kan gitu. Berarti ini Ibu udah bercerai lagi sama yang kemarin 7 bulan? Alhamdulillah udah. Udah. Ustadz ya Bu ya? Ustadz ya? Tapi sifatnya kayak ustadz gitu. Kamu tahu kan ustadz sekarang
Ustadz sekarang Bu ceramah sedekahnya jarang. Ya, ceramah puasa jarang puasa gitu kan. Ya berarti itu kayak Ustadz Bu, baik di depan ya belakangnya nggak tahu gitu kayak gimana. Iya, makanya saya nggak ini ya, makanya Ibu saya nggak ikutan ya, saya nggak ikutan. Itu bukan nggak tahu nggak ikutan ya. Iya benar ya, tahu. Lebih baik mencintai diri sendiri dulu aja ya Kang Anjrit ya. Iya. Terus mencintai Allah itu nanti Allah kirimkan orang yang baik untuk kita. Bukan berarti tidak ada masalah, tetap ada masalah sih sebenarnya. Cuman kita bisa nggak untuk di sini saya belajar terus dari Kang Marlo, dari Kang Anjrit juga tetap belajar. Saya tidak trauma, saya tidak akan trauma hal yang seperti itu. Jadi saya dua-duanya sudah pernah Kang Anjrit, jadi bisa ngobrol sama siswa saya. Saya pernah ditinggal suami meninggal, saya pernah ditinggal suami cerai. Karena saya mau hati saya nggak mau terluka. Keren, keren Bu. Saya harus happy karena ketemu sama orang banyak kan. Nah saya bisa dari pengalaman saya ini, saya bisa sampaikan ke mereka yang lagi ada masalah. Gitu. Tuh, Mantap. alhamdulillah, terima kasih. Bu Novi, Udah bisa. Kang tepuk tangan dulu dong, ini keren banget sih. Jadi benar ya Bu ya, bahwa menarik sekali ya bahwa salah satu kebermanfaatan yang kita bisa bagi adalah sesuatu pengalaman yang sudah benar-benar kita alami. Dan ketika kita berbagi pengalaman itu powernya pasti besar banget Bu. Ketika Ibu cerita tentang apapun sama 1.400 orang gitu misalnya. 1.400 jiwa itu Ibu ceritain, Ibu kasih inspirasi kan 1.400 jiwa itu juga sesuatu yang perlu nutrisi jiwa kan sebetulnya gitu. Dan ketika Ibu menyampaikan sesuatu yang benar-benar sudah dialami, ya saya rasa ya PR kita masing-masing semua adalah bagaimana kita saling memberikan inspirasi bagi para jiwa-jiwa gitu lah Bu. Ibu terima kasih cerita pagi hari ini membuat kita apa ya? Wah saya pokoknya mind blowing banget kalau ngomongin mind blowing ya, dan saya sangat bahagia sekali dengar cerita Ibu dan ketika Ibu bicara bahwa nanti kita belajar bersama dan seterusnya. Nah inilah bukti ketika pembelajaran yang diaplikasikan maka akan menjadi energi yang besar gitu. Ibu keren banget Bu Novi. Satu lagi Kang, Ya. Kang Marlo sama Kang Anjrit dikit bentar mau kasih tahu kalaupun dia mantan suami nonton ya atau perempuannya nonton, saya tidak benci kalian. Saya akan doakan cara mencintai saya beda. Saya mendoakan dia dapat hidayah dan dia akan menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya sama saya. Semoga nanti kalau mereka memang benar jadi berumah tangga, jadilah itu satu-satunya perempuan untuk dia. Jadi perempuan itu jangan dimainin lagi seperti saya. Oke. Wah keren Bu. Bu, Kita tepuk Bu. tangan dulu dong. Ya. Bu, Ibu masih kesal ya? Oh enggak. Ya, Enggak. ya bagus, bagus kalau gitu. Keren Bu. Ibu makasih Bu. Ini saya rasa pasti banyak menginspirasi buat banyak orang. Sekali lagi teman-teman, kalau di Palembang ada kaitannya sama belajar nyetir, jangan lupa follow Coach Novi Novi gitu. Coach. Bu kapan-kapan saya ke Palembang lagi kita ngobrol ya, kita ngopi ya. Boleh? Ya, Kita terima makan kasih. pempek. Oh iya, pempek apa selem? Jangan aja nanti keselem. Terima kasih thank Kang you. Ibu Marlo. makasih ya. Makasih Ya. Bu. Waalaikumsalam. Wah keren Kang En. Mantap nih ya, Ibu Novi Coach ya. Mantap. Jadi Mantap. banyak sekali pelajaran ya teman-teman ya. Bisa saja orang yang terlihat baik tapi tidak baik gitu kan. Bisa aja yang tidak baik tapi baik gitu kan. Betul, Ya betul. gitulah. Ini benar juga kata Kohen ya. Siapa tahu bisnis aslinya Mbak Novi tadi itu curhat, tapi sambil nyetir Kang. Betul nggak? Bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Jadi si Ibu Novi ya cari simpati dulu gitu kan. Kisah saya sedih segala macam. Padahal ingin narik konsumen. Tapi bukan gitu maksudnya, bukan gitu. Saya salah. Kalau saya itu barusan negatif, saya maaf. Oke. Ya. Gimana? Tapi nggak apa-apa Kang. Semua tergantung memaknai ya. Udah nggak apa-apa Semua ya. tergantung memaknai. Teman-teman ya, kan kita otak berbeda ya.
berbeda bener. Otak berbeda. Silakan. Bener. Gimana? Ya enggak, siapa tahu inti aslinya adalah dia punya power menerima curhat. Oh. Betul nggak? Heeh. Jadi sebetulnya dakwahnya dia tuh curhatnya melalui nyetir gitu kan. Oke, kan kalau lagi belajar nyetir otomatis kan ngobrol kan? Betul. Nah, oke, Kan kalau oke. ustadz kan di masjid nih. Heeh. Tapi ini mah dia ceramahnya di mana? Di nyetir. Di nyetir ya. Wah, Jadi mantap orang banget. tuh nyaman ketika disetirin tuh bukan masalah ilmu nyetirnya, tapi dia Betul. bisa konseling gitu loh, Kang. Iya, jadi istilahnya ya pada saat itu tuh kayak gak ngerasa belajar, kayak ngerasa curhat gitu. Intinya nyari simpati dulu kayak tadi, bener sih ujungnya ke situ. Simpati dulu kan. Ya, setelah nyari simpati, wah kata Bu Nopi kan, wah ini udah ketahuan simpati, ya udah ya ilmunya nggak akan saya beresin, biar apa? Biar latihan lagi, bayar lagi. Gitu. Aduh. Oke. Tapi keren Kang, maksudnya gimana coba? Ini mah testimoni kan, mau gimana? Mau bohong gitu misalnya atau apapun lah ya. Betul. Tapi kata kuncinya terjadi. Dan Kang, keren gitu, maksudnya bisa gitu. Aneh gitu Kang. Udahlah. Oh iya, tanggal 7 saya di Bogor jam 4 nanti di tempatnya Dokter Boyke di RSIA Pasutri. Ya, nanti saya bikin VT-nya. Ini umumin lagi hari ini Oh iya, berlari. teman-teman. Ya, hari ini lari bareng di GBK dibatalkan karena ada demo. Ya, jadi nanti lari barengnya kita reschedule, kita jadwalkan ulang gitu ya. Jadi nanti hari ini jangan ke GBK ya. Kalau udah lihat tadi saya udah bikin sih postingannya tadi di story, tapi abis ini nanti saya mau bikin VT gitu. Gitu Kang. Oke. Tanggal Lanjut, 7 di Bogor di RSIA Pasutri, coba cari aja tuh. Jam 4 sore. Oke. Lanjut Oke. Nih, Edar Cup nih dari tadi nih, Bawel di komen nih, saya naikin Anda ya, silakan. Kang Anjir di Soreang, Kang Roni. Saya orang Soreang, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka Waalaikumsalam. mukanya ya. Mas Edar dibuka mukanya biar saya ngebulinya enak ya. Pak, maaf Pak. Pak siapa? Pak, ini bermasalah, Pak. Tolong Bapak. diberesin, Pak. Nah, Pak, ini tersangkanya, Pak. Pak. Pak silakan Pak, gimana Pak? Ya, Pak ini, Pak. Sok, Pak. Boleh, Pak. Diambil aja, diangkut, boleh, Pak. Dikarungin, Pak. Pak, enggak, Pak. Silakan. Terima kasih buat waktunya buat host. Mas Inten namanya Mas Yandrit ya. Iya, si Andrit. Ya. Bapak dari mana, di mana? Dari Madiun baru turun jaga ini. Oh, oke. Oke. Sama Bapak siapa? Bapak Edi Haryanto. Pak, Bapak lagi tugas, Pak? Edi Haryanto. Turun jaga kodim biasa. Di Oh Koran. ya, aduh Pak, maaf ya. Sok, silakan. Waktu dan tempat untuk dibully. Saya udahan dulu ya. Dadah. Silakan Pak, gimana Pak? Silakan, Pak. Saya sering nonton YouTube-nya Abu Marlo tentang bahas hakikat ma'rifat itu loh. Saya tertarik sekali itu. Ya, gimana, Pak? Kan saya masih belajar masalah hakikat ma'rifat. Ya. Oke. Kebetulan saya punya guru juga di wilayah saya. Cuma saya pengen mempertebal keimanan saya tentang hakikat ma'rifat itu gimana, Bu Marlo? Mohon pencerahannya. Ya, oke. By the way, saya pernah nyantri di Mojorejo itu di Babu Salam, Pak. Mojorejo, ya. Di Pondok Pesantren Modern Babu Salam. Di situ saya pernah nyantri di Madiun di situ beberapa saat waktu itu. Anyway. Dan pertanyaan Bapak itu saya dapetinnya di pesantren itu justru di Madiun itu gitu. Jadi menarik gitu ya. Jadi gini, Pak. Pembicaraan ini tentu aja kita nggak bisa bicara dalam waktu 5-10 menit, Pak Edi. Tapi mungkin ini saya Panjang ya. mau sederhanakan aja. Jadi gini, kalau kita ngelihat dari struktur diri kita bahwa ada namanya tubuh fisik dan ada namanya jiwa gitulah kira-kira. Dua dulu aja.
Saya kasih contoh sederhana gini, Pak Edi. Ketika dalam tradisi Islam ada orang sholat ini kan sebetulnya tidak hanya sembah raga, tidak hanya melakukan gerak raga kan sebetulnya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana dia masuk ke dalam konteks yang namanya sembah rasanya gitu. Maka kenapa nomor satu dalam tradisi tasawuf itu disebut syariatnya dulu diberesin, raganya beres, masuk ke torikoh itu cara masuknya, nanti masuk ke hakikat, masuk ke isinya, maka tiga-tiganya ini akan dikenal jadi satu pengenalan yang namanya makrifat. Makrifat itu nanti kata kaitannya adalah katakanlah bahasanya bersaksi. Saya kasih contoh sederhana gini. Kalau Pak Edi beli mangga, kan Pak Edi pengen makan buahnya bukan kulitnya, betul nggak? Ya. Nah, kulit itu adalah syariat gitu. Kulit itu adalah syariat. Nah, gimana cara pengen dapat buahnya? Harus dikupas dong. Nah, mau ngupasnya dari atas, mau ngupasnya dari bawah, mau ngupasnya bulat, itu tarekat gitu. Tapi mau nggak mau kulitnya harus dikupas dulu gitu. Kenapa? Kalau kulit tidak dikupas, kita tidak bisa menikmati buahnya gitu. Nah, begitu nanti udah dimakan buah mangganya, itu udah mulai masuk ke rasa. Dan kata kuncinya ketika Pak Edi merasakan buah mangga, Pak Edi nggak bisa nyeritain rasa, nggak bisa menjelaskan rasa karena kenapa? Ya itu sudah dialami. Nah, ketika mengalami langsung, itulah yang disebut dengan yang namanya makrifat gitu. Itulah yang disebut mengenal langsung, itulah yang disebut mengalami langsung gitu. Nah, jadi intinya Pak, kalau mau disederhanakan, semoga kita tidak hanya berhenti di wilayah sembah raga, tapi kita masuk ke dalam yang lebih esensi adalah ada sembah rasa dan mengalami langsung gitu. Makanya ini tiga-tiga ini nggak bisa lepas sebetulnya antara syariat, tarekat, hakikat, disatuin menjadi konteks yang namanya makrifat gitu. Simpelnya gitu, Pak Edi. Intinya, kalau saya pengen ngerasain buah mangga, ya jangan ngejilat kulitnya gitu. Tapi buka kulitnya. Nah, sama halnya dengan kita mau bicara sholat, puasa, umroh, haji, dan seterusnya. Itu kan yang lari-lari, yang pergi ke Mekah, yang gerak, itu syariatnya. Syariat ya. Tapi hakikatnya apa sih? Dan ternyata hakikatnya nggak pernah jauh, karena kenapa? Semua hakikat adanya di dalam gitu. Jadi kata kuncinya adalah perjalanan syariat adalah perjalanan bukan keluar diri kita, tetapi masuk ke dalam diri kita gitu. Kira-kira sementara itu dulu Pak Edi. Silakan, mungkin ada diskusi berikutnya. Problem saya yang saya alami sekarang itu kan biasa ada teman itu yang curhat masalah makrifat, masalah syariat. Nah, saya itu nggak bisa mengimbangi orang yang nggak paham makrifat. Saya itu kalau ini benar, ya, saya katakan yang benar. Tapi di mata teman saya salah sedikit, karena saya sesat, saya kafir karena ajaran saya mungkin menyimpang dari agama syariat. Nah, itu loh. Oke, jadi gini Pak. Solusi yang lain mungkin buat saya. Jadi gini, ngapunten gini Pak. Makanya puncak dari yang namanya makrifat itu bijaksana Pak. Puncaknya tuh bijaksana. Kenapa? Gini, saya kasih contoh Pak. Dalam konteks syariat, tarekat makrifat, syariat, tarekat hakikat, ini kalau boleh saya pakai persentase ya Pak ya, maaf banget nih. Orang di syariat itu 90%, di tengah 9%, di sini cuma 1% Pak. Jadi kalau di kelas ada 10 orang, 9 gila, 1 waras, tetap orang waras disebut gila juga gitu loh Pak. Itu intinya. Mau nggak mau. Nah, kenapa sih kata kunci dalam konteks makrifat itu adalah hikmah? Hikmah itu artinya wisdom. Wisdom itu artinya bijaksana. Orang waras bisa pura-pura gila, tapi orang gila nggak bisa pura-pura waras, Pak. Jadi kalau Pak Edi sekarang ngomong ke anak TK, ya jangan dikasih kalkulus, Pak. Dia nggak ngerti gitu. Pakailah bahasa anak TK, gitu kira-kira. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks ini, itulah kenapa semakin naik level kepada konteks yang namanya makrifat, semakin kita akan masuk ke circle yang kecil gitu Pak. Makanya penting untuk kita bisa menjaga bahasa dengan bahasa kaumnya gitu kira-kira. Maaf nih contoh Pak. Orang yang tertutup pemikirannya, tertutup hatinya, dia akan tetap menggunakan belief system atau kepercayaan lama gitu misalnya. Dan kepercayaan lama itu 99% datang dari dogma, doktrin, dan bukan dia mengalami langsung, tapi dia percaya. Menariknya, yang kayak gini tuh orangnya banyak, gitu loh Pak. Sementara, maaf banget nih, kebohongan yang diulang-ulang dalam jumlah yang banyak, itu seakan-akan seperti kebenaran. Jadi sekarang kebenaran dan kebohongan ketukar nih, gitu Pak.
Karena mayoritasnya sekarang ada di mana? Di level yang paling kulit gitu. Nah, maka Pak, ketika kita udah belajar ke ranah ini, penting juga untuk menyaksikan atau menyadari bahwa saya lagi ngobrol di level mana ya gitu. Karena kalau misalnya saya maksain anak bayi makan nasi goreng, kasihan Pak, sakit perut gitu. Udah, kasih yang ringan-ringan aja dulu gitu. Nah, disitulah kebijaksanaan kita untuk menghadapi siapapun yang kita ajak bicara gitulah kira-kira. Kira-kira gitu. Tapi kalau pelajaran buat orang awam itu syariat, tarekat, hakikat, marifat itu penting ya. Nah, pentingnya gini Pak, saya rasa di era sekarang, yang terpenting kita nggak ngomongin ilmunya Pak. Tapi kita mencontohkan perilakunya gitu. Karena orang nggak akan dengerin wejangan kita, orang nggak akan dengerin ceramah kita, mau kita berbusa ngomong ini hakikat, ini makrifat, tapi kitanya penuh dengan ego dan maksa gitu, sama aja gitu. Maka kata kuncinya tidak terletak dari tutur-tutur, kata-kata, nasihat atau wejangan, tapi semakin makrifat seseorang, semakin welas asihnya tinggi. Semakin welas asihnya tinggi, semakin pemaklumannya juga tinggi. Semakin kita akan menerima perbedaan gitu loh Pak. Jadi saya rasa yang paling terpenting adalah tidak dalam konteks pembicaraan ilmunya, tetapi bagaimana kita mencontohkan dalam bentuk yang namanya perilaku sih Pak. Saya rasa gitu Pak. Oke, sama satu lagi, saya pernah nonton di YouTube yang selain Anda mungkin ada Gus Muklason, ada yang lain, itu kan menjelaskan kalau kita sudah masuk ke makrifat, apakah boleh meninggalkan syariat kayak sholat 5 waktu itu? Ya, gini Pak, syariat itu adalah jalan geraknya raga Pak. Sebetulnya tidak ada yang meninggalkan. Ini saya kasih analogi ya, karena kalau bahasan itu mungkin agak lebih dalam. Gini, kalau saya mau makan, sehebat apapun saya dalam level apa, nggak bisa kalau tangan saya nggak ngambil makanan. Betul nggak Pak? Ya. Nggak bisa maaf ya saya udah sakti nih ngelihat makanan, langsung kenyang. Nggak bisa. Tetap perlu ada syariat untuk memindahkan nasi ke mulut saya gitu. Itu intinya. Tetapi, maaf ya, ketika mungkin dulu saya pakai sendok, tapi sekarang saya pengen pakai tangan deh, gitu misalnya. Nah, perubahan dari sendok kek, mau pakai tangan kek, mau pakai sumpit kek, mau 3 jari kek, mau 5 jari kek, itu adalah syariatnya masing-masing gitu loh Pak. Sehingga kata kuncinya tidak pernah ada hakikat yang meninggalkan syariat, tetapi melampaui gitu loh Pak. Nah, kenapa sih kata kunci di atas itu bijaksana? Saya kasih contoh gini Pak. Aduh ini agak teori dikit punten ya, mohon maaf nih karena saya harus berangkat dari sini. Ibadah tuh kan ada 2, ada mahdoh, goir mahdoh, sosial dan privat gitu Pak. Kalau kita lagi ada di wilayah sosial, yang 99% orang taunya seperti itu, alangkah lebih bijaksana kita nggak usah ngacak-ngacak, ngatur-ngatur perubahan yang berbeda dalam konteks sosial. Udah selesai, gitu. Tapi di wilayah privat, Pak Edi mau gimana pun, itu hak dan urusannya Pak Edi, betul nggak? Urusan saya juga, urusan Andrit juga gitu. Nah artinya, alangkah bijaksana bahwa ranah privat nggak usah dibawa ke publik, dan ranah publik nggak usah kita paksa mengikuti privasi kita gitu. Kenapa? Karena urusan syariat pada akhirnya nggak akan pernah ada yang sama, Pak. Dan nanti kalau kita bicara dalam konteks yang lebih esensial, itulah makanya kenapa di 2267 Quran tuh kalimatnya gini, masing-masing umat telah diberikan syariat yang berbeda-beda. Maka tidak sepantasnya meributkan urusan syariat itu gitu. Karena 8 miliar orang yang ada di muka bumi punya 8 miliar jalan yang berbeda untuk menemukan Tuhannya dalam tanda petik. Nah jadi balik lagi gitu, kalau tadi Pak Edi bilang bahwa apakah meninggalkan apa, saya rasa tidak ada yang meninggalkan. Tetapi yang ada caranya aja udah beda gitu. Dan yang paling penting adalah Pak, di puncak dari semua puncak, yu'til hikmah mayasya gitu ya. Hikmah itu adalah karunia besar yang concernnya adalah bagaimana kita bijaksana pada semua lingkungan gitu. Saya rasa gitu Pak Edi. Oke, sementara itu aja dulu. Nanti kalau ada live lagi, insya Allah ada pertanyaan lagi. Tapi dapat ya Pak Edi ya. Pak, sekarang aja buat Bapak nanya, nggak apa-apa Pak, tanya lagi. Pak, terus aja nanya, nggak apa-apa Pak, silakan Pak. Pak Edi domisili di Madiun Pak. Lagi dan selanjutnya gak enak. Kita kasih kesempatan yang lain dulu. Domisili di Madiun Pak Edi.
Ya, dinasnya dulu pertama di Makassar, Sulawesi Selatan selama 11 tahun. Oh. Setelah di Madiun baru 5 tahunan lah. Oh, oke. Saya ada rencana balik ke sana sih, Pak Edi. Nanti kapan-kapan kalau ke Madiun kita kontak-kontak DM ya. Anu kita DM atau apa? Maksudnya biar tahu nomornya Abu Monggo, Marlo. monggo. Mas Edi DM saya ya. Nggih, nggih. Nggih, Matur suwun sangat, Mas Edi. nggih, Nanti semuanya. juga saya DM Bapak Pak ya. Iya. Jadi kan saya kalau ada apa-apa Pak enak. Ada Iya. apa-apa tinggal telepon Bapak. Gitu. Ini kalau azas manfaat tuh emang gini, tapi nggak apa-apa sih ya. Sip, Pak Edi, atur nuhun. Mohon Pak. Terima kasih. Aduh, Silakan Anda membuli dulu boleh, silakan. Ya. Saya sadar ya, saya udah sadar teman-teman ya. Teh, thank you Teh. Giliran sadar dapat kopi ya. Tapi tetap 30% disumbangin, tetap lah. Aduh, saya kaget tadi Pak Edi. Aduh, biasanya saya kan langsung gimana gitu. Tapi saya ternyata- takut tadi Maya. Daripada Kang ya. Iya, daripada gitu kan. Kita harus bisa teman-teman ya. Ya. Harus bisa gitu kan. Benar. Menyelaraskan gitu ya. Menyelaraskan. Kita angkat lagi nih ya. Boleh Kang. Sebentar, ada. Nah, ini coba ya. Teman-teman yang belum berteman sama saya silakan. Yang belum absen silakan absen ya. Yang gak bisa nonton live ini ada di YouTube si Anjrit T-nya 3. Kenapa T-nya harus 3? Karena 3 itu dunia ya. Ingat, dunia bukan tempat. Nah, Oh iya, betul. karena namanya dunia tipu-tipu. Halo si Pape. Halo Kang. Oke, Halo. dibuka ya ininya kameranya, Bu. Waduh, lagi nggak bisa buka kamera. Duh, saya kalau nggak dibuka ini di YouTube-nya nanti gak jadi uang, euy. Oh. Silakan, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Sebentar. Gimana sih caranya, aku lupa. Coba. Taunya ini istri si bapak yang tadi ya. Anda nggak bisa julid lagi ya. Awas. Enggak, aku masih 20 tahunan. Oh, 20 Nah, tahun. kan. Nah, 20 tahun nih. Gimana? Nah, oke. Si Pape, ayo. Iya, halo Kang Abu, Kang Anjrit. Ini jangan di kepala tuh, di bawah. Baru bangun tidur. Apa-apa nggak usah malu. Ya, ada gini aja ya, Kang. Iya. Kebawahin, Bu. Ini Pak. Nah, nah gitu. Oke, sip. Oke, Sama siapa di mana, sorry? aku namanya Siva dari domisilinya di Rangkas Bitung, Banten. umur. Ya, aku kenal Kang Abu sama Kang Anjrit itu umur. dari Umur umurnya 20. 23 tahun. 23? 23 tahun. Oke. Masih muda ya, teman-teman. Oke. Iya, aku kenal sama Kang Abu sama Kang Anjrit itu dari bundaku. Oh. Pernah juga beberapa kali ikut Acara. live-nya di sini sama acara waktu itu di T-Space. Oh, oke. Oke. Ya, Siapa di bundanya ya? Siapa namanya? Novi, Nur Aida Novi, yang guru pernah di oke. beberapa kali yang, ya, banyak banget sih sebenarnya yang mau ditanyain, maksudnya beberapa poinnya beda-beda gitu, cuman Yang penting-penting aja dulu. Yang penting-penting dulu. Iya. Coba. yang lagi dikhawatirin saat-saat ini, aku sekarang tuh jadi orang yang lagi berubah fasenya gitu loh, dari orang yang gak enakan dulunya, cuman sekarang udah bisa ngelepas hal itu. Wah, keren nih. Ya, Gen Jadi, Z ya. tapi ya karena kan aku juga maksudnya masih masuk di istilah Gen Z kan ya. Oke, Jadi banyak iya. banget gitu hal-hal yang bikin aku ngerasa kayak wah kaget banget nih dengan hal ini. Banyak pengalaman-pengalaman baru yang aku ngerasa kayak aduh, ini tuh pelajaran baru yang harus aku cobain atau harus aku hindarin, itu banyak banget gitu. Oke.
Nah, Oke. bersyukurnya aku tuh dipertemukan sama teman-teman aku pun yang lingkungannya alhamdulillah bisa ngebawa aku untuk ngelepas jadi orang yang gak enakan gitu, Kang. Hmm. Cuma yang jadi concernnya saat ini eh ketika aku udah nerapin yang letting go, yang aku sering juga nonton beberapa kali di YouTube-nya Kang Abu, aku malah jadi orang yang kayak apatis dan gak pedulian gitu. Nah, Aku untuk juga sama ngambil- kok. untuk ngebalancinnya tuh kayak aku masih kebingungan gitu. Kadang kalau misalnya kayak teman-teman aku tuh ini informasi juga ya Kak, maksudnya aku sering banget dijadiin tempat curhat teman-teman aku Hmm. dan mereka tuh yang selalu nyaman gitu dan maksudnya aku juga memvalidasi hal itu karena banyak banget gitu orang yang selalu curhat sama aku. Cuma common opinion mereka dengan aku tuh selalu beda karena aku ngerasa nggak usah dipedulin hal yang kayak gitu, tapi mereka tuh selalu mempeributkan hal itu gitu. Cuman aku jadi balik lagi ke diri aku sendiri, apa ini gua nggak pedulian kah orangnya apa gimana gitu sih Kang. Apa Jadi common opinionnya yang paling sering apa? misal ini in relationship ya Kang, Iya. misal maksudnya relationshipnya Gen Z tuh Ya masih oke lah, ya. it's okay. Terus kalau misalnya cemburu gitu atau apa, mereka tuh yang harus diributin. Tapi aku kalau misalnya ngasih solusi kayak ya udah nggak usah diributin, cuman main sama orang lain gitu-gitu doang gitu. Cuman itu hal yang nggak bisa diterima. Tapi baliknya ke aku malah aku jadi self blaming gitu. Apa ini gue nggak pedulian ya gitu. Gitu sih Ya. Kak. Itu buat Ya, balancingnya aku masih ngerti. susah. Aku ngerti banget sih. Pak, Apa? gua peduli sama lu ya. Santai aja, gua Iya, peduli sama karena lu. lu Ya. gua banget ya. Kita friend, makan friend ya, PMP ya. Iya. Oke, gini Mbak, ada satu poin penting yang kita juga tadi tuh persis sama apa yang saya ceritain sama Pak Edi gitu. Gini loh, kalau orang datang curhat ke kita, berarti kan dia lagi mau meminta pendapat, betul nggak? Iya. Nah, yang Mbak Siva harus ngerti ya, rata-rata dari mereka tuh nggak benar-benar curhat karena mereka hanya mencari validasi untuk diiyahkan. Itu dulu nomor satu. Ya, karena sebagian banyak orang hanya mau mendengar apa yang dia suka. Iya. Sebagian banyak orang hanya mau aware terhadap apa yang nyaman dan cocok buat dia, gitu kira-kira. Nah, disitulah kita penting tidak dalam konteks yang namanya ya tadi people pleaser tadi gitu, bahwa mengiyahkan segala sesuatu itu penting. Nah, maka ketika nanti Siva jadi orang yang diajak ngobrol, gini ya, Ya, kok habis. orang let's say lagi punya masalah dengan relationship, berarti kan critical thinking-nya mungkin lagi bergejolak gitu ya. Iya. Dia tidak melihat seapa adanya, tapi dia melihat dengan kacamata egonya gitu misalnya. Nah, kata kuncinya adalah disitulah kenapa kita penting untuk ngerti individu ini dalam bahasa yang tepat gitu loh, Siva. Iya. Karena misalnya gini, menurut gua kalau dia lagi jalan sama cewek lain, itu gua harus cemburu karena dia gini. Tapi kan Siva ngelihat dari sudut pandang yang berbeda. Oh, ya elah, lu cuman jalan doang, apa ribetnya sih? Gitu nggak kira-kira? Iya. Betul nggak? Iya nggak? Iya. Di satu sisi buat orang yang ngomong itu seperti pembiaran dan normalisasi gitu kira-kira. Tapi itu matter buat dia gitu. Nggak bisa. Tapi menurut gua, nah gitu-gitu Mbak Siva. Iya. Nah, disitulah kita penting untuk memainkan peran kita sesuai dengan bahasanya dia gitu. Artinya, kita terima dulu sudut pandangnya dia, dan ketika dianya udah kebuka, kita bisa memasukkan sudut pandang kita gitu. Dan ketika sudut pandang kita masuk, berarti kan kata kuncinya adalah bagaimana kita memberikan second opinion lah. Kalau tadi kan ada common opinion, namanya juga common. Common itu kan berarti kan suara terbanyak. Suara terbanyak itu kan pasti dari mayoritas, betul nggak? Iya. Sementara kesadaran itu kan not a common opinion, tentu saja. Betul nggak? Karena kita lagi bicara tentang si konteksnya lebih tinggi gitu intinya. Nah, jadi saya singkatin aja bahwa yang paling terpenting adalah kita nomor satu ya, melepaskan kepentingan. Jadi dengarnya jangan pakai ego kita juga gitu. Iya. Tapi sandarkan dengan apa pemahamannya dia gitu. Nah, ketika pemahamannya dia, gini Mbak,
At some point ya, dalam pengalaman saya, orang yang datang itu nomor satu cuman pengen didengerin. Itu nomor satu. Sebenarnya nggak perlu banget advice kita, karena dia ngomong kemana-mana, dikasih wejangan mulu gitu. Dia tuh sebenarnya cuma nyari tempat tumpah aja sih gitu. Nah, ketika datang dia tumpah, dia ngobrol apa udah abis, egonya udah drop, baru kita bisa numpahin sesuatu untuk merubah perspektif itu. Nah, maka nanti itu di jam terbang communication sih sebenarnya yang paling penting. Tetapi kata kuncinya sekali lagi, tidak melibatkan kepentingan kita, tidak melibatkan perspektif kita, tetapi kita benar-benar jadi penyaksi yang contoh. Ini kan kita kadang-kadang ngasih advice juga pakai perasaan kita. Iya ya, nyebelin banget orangnya. Jadi kita berkubu gitu. Iya, iya. Gitu. Nah, berarti kan karena kita penting untuk stay in netral kan. Berarti netral itu apa? Nggak ada intention apapun di situ gitu. Jadi saya rasa, ya balik lagi ya. Sebelum keluar kan kita ngalamin dulu gitu. Sebelum keluar kita paham dulu. Sebelum keluar kita ngerjain dulu. Karena ketika kita ngomong apa yang udah kita kerjain, itu energinya pasti beda gitu Syifa. Simply, saya rasa itu dulu. Iya, iya, Bang. Oke, Kang Abu. Cuman satu lagi, Kang, ini masalah bundaku juga sih, karena kan sering banget ya bundaku juga masuk gitu di live-nya Kang Abu, dan sering juga untuk ngasih tahu apa yang diobrolin sama Kang Abu, dan diaplikasikannya tuh apa gitu di kehidupan bundaku gitu. Ya perihal ya Tinggo. Sebenarnya aku kadang suka masih yang ngerasa kayak ini lo udah nonton Kang Abu, udah nasehatin Tapi nggak gua, berubah gitu. kenapa malah enggak. Dia tuh gini, kalau bundaku tuh gini, dia ngasih tahu aku untuk udah stop, jangan mikirin hal-hal yang nggak harus dipikirin. Tapi dia tuh kayak gitu. Misal ada peluang untuk disakitin orang, kalau aku tuh ngerasa aku udah bisa survive untuk nggak peduli disakitin orang kayak gini, ya udah nggak peduli gitu kan. Kalau aku udah ngerasa kayak gitu, udah bisa ngaplikasiin. Cuman bundaku nih tetap jadi orang yang kenapa sih lu disakitin orang mulu, takdirnya disakitin suaminya, terus disakitin sama keluarganya juga. Sekarang lagi disakitin sama, maksudnya lagi sakit hati sama teman-teman kerjanya gitu. Jadi makanya aku pun kayak kalau misalnya bundaku curhat, loh lu kemarin nasihatin gue kayak gini, kenapa lu juga malah kesusahan kayak gitu. Itu aku masih yang kayak ya udah bun, stop, jangan ngebiarin orang lain buat nyakitin bunda juga gitu. Itu masih yang PR banget sih buat aku untuk, apalagi kan aku juga tinggalnya cuma sama bunda kan, broken home gitu. Ya, oke. Gini Mbak, bunda usianya berapa kira-kira? 44. 44. Oke. Sekarang kita pakai analogi sederhana ya. Karena gini, puncak dari menerima adalah mengerti. Puncak dari mengerti adalah pengetahuan. Jadi orang tanpa pengetahuan nggak akan ngerti. Kalau nggak ngerti nggak akan nerima. Udah pasti gitu aja. Ini relate aja ya. Nah, sekarang kita kasih analogi sederhana gini. Bunda 44 tahun, Syifa 23 tahun. Iya. Bunda 44 tahun melakukan program yang sama dan waktunya jauh lebih lama daripada Syifa. Betul nggak? Iya. Syifa mau nggak mau, suka nggak suka juga diintervensi sama programnya Bunda yang sekarang udah 23 tahun jalan sebagai program diri dari Syifa itu sendiri. Sampai sini oke? Jadi kalau Syifa ngerti betapa sulitnya merubah 44 tahun dengan program yang sama. Karena ketika dia mengatakan sesuatu, sejatinya dia juga sedang berusaha untuk merubah program dirinya yang suka nggak suka, mau nggak mau, memang perlu waktu, pun perlu latihan gitu kira-kira. Jadi kalau sekarang para orang tua yang anaknya komplain, kenapa sih nyokap gua, kenapa sih bokap gua, itu dan seterusnya, ingat rentang waktu programmingnya orang tua kita tuh jauh lebih lama. Berarti kalau orang tua kita jauh lebih lama, berarti kan si programnya jauh lebih melekat, jauh lebih mengakar, jauh lebih. Di situ kita penting untuk menyadari dan mengerti gitu. Karena lepas dari apapun hubungan anak sama ibu, lepas hubungan dari bapak sama anak, kata kuncinya adalah semuanya adalah teman bertumbuh gitu. Nggak ada orang tua yang lebih, nggak ada anak yang kurang, pun sebaliknya, karena dua-duanya concernnya adalah teman bertumbuh gitu. Maka yang sering saya cerita, Syifa, jadi orang tua tuh berhenti ketika anaknya lahir, sisanya jadi teman bertumbuh.
Karena orang tua itu cuman lahir lebih awal, cuman hidup lebih dulu, cuman punya pengalaman lebih banyak. Tapi sorry to say, pengalaman lebih banyak belum tentu lebih baik gitu. Maka ketika udah mulai melepaskan status mana ibu, mana anak, mana bapak, mana anak, dua-duanya kata kuncinya adalah teman bertumbuh yang sama gitu. Saya rasa gitu. Sip, Oke sih Pak. Iya, oke. Oke ya. Kalau pesan dari Om ya. Om Anjrit sebagai yang punya pengalaman dengan Ya. virus-virus yang banyak dalam hidupnya gitu, silakan. Oke. Pokoknya kalau pesan dari Om, kabarin aja kalau mau nongkrong ya. Siap. Di Bandung kan ya Kang Anjrit? Bandung ya. Main atuh ke Rangkas. Oke, siap ya. Gitu ya, Makasih, Mbak Pak. Siva ya. Iya, Kang Dapet Abu, ya? Kang Anjrit. Aku juga mau ngucapin makasih banyak karena beberapa kali ini waktu ini aku udah banyak berubahnya gitu. Maksudnya ada progresnya di diri aku, perkembangan diri aku. Salah satunya adalah karena nontonin YouTube-nya Kang Anjrit, Kang Abu, terus nontonin live-nya juga sama Kang Anjrit. Makasih banyak. Iya, karena harapan saya juga saya lebih banyak ketemu di generasinya Siva daripada generasi ibunya. Ibunya buat Anjrit aja ya, silakan Kang Anjrit ya. Oke ya. Semoga masih punya kesempatan buat ngobrol langsung lagi sih Kang. Kamu berarti kamu tuh sekarang kuliah? Kuliah sambil kerja. Nah, kuliah kan itu banyak nggak teman-teman kuliahnya? Banyak. Sedikit ya kalau sambil kerja mah ya. Banyak sih lumayan. Kalau bisa kumpulin. Iya sering. Aku Terus kita juga- ngobrol. Sering juga nge-repost lagi. Waktu itu juga pernah di love sama Kang Abu di Instagram. Iya. Oke ya. Thank you Pokoknya- Siva ya. Salam Iya, buat makasih teman-teman, banyak sama ya, salam Kang. buat ibu ya. Kapan-kapan kita ngobrol. Amin. Tapi Kang Anjrit itu ujung-ujungnya kumpulin, nanti Kang Anjrit mau jual karcis, udah pasti ke situ ujung-ujungnya ya. Ya, semoga aku juga bisa ya bertemu Iya. Kang Anjrit. Tapi ini harga mahasiswa Kang Anjrit ya. Mahasiswa ya, harusnya. santai aja lah kalau mahasiswa ya. Nanti Om yang handle ya Om. Betul. Nanti Om yang handle, yang penting ayam kampusnya banyak ya. Oke Thank you Siva ya. Udah jangan Terima didengerin, kasih, udah Pak, ya. pulang-pulang. Dadah, cukup. Dadah, Oke, Siva. makasih. Dadah. Gimana keluar aku kalau Saya follow dulu Siva bentar ya. Eh, Oke. Dah. Wih, keren Kang. Wih, Umur keren, 23 gadget udah loh, mau Kang. cerita. Keren loh Kang. Betul, umur segini, umur 23 ya tadi ya, udah Tapi keren, belajar. tadi malam tuh di ruang cerdas kita ngomong Gen Z loh Kang. Oke. Dan saya tuh ngundang beneran Gen Z yang tertarik dengan gini tuh, yuk kita ngumpul gitu, mau di ruang cerdas kayak di sini. Tapi kan maksudnya ini kita jadi belajar loh dari dua sisi perspektif gap generation, betul nggak Kang? Dari Ya, ibunya betul, gimana, anaknya gimana gitu. Banyakin ini genji supaya viewer saya juga ini yang nenek-neneknya udahlah gitu. Udahlah Anda gitu, Anda terus belajar gak sadar-sadar ngapain, udahlah gitulah. Udah nenek-nenek bubar aja lah, saya ganti sama Genji aja. Udah jelas ngapain nenek-nenek terus, saya males ah. Ya. Udah nenek-nenek yang berubah lagi ya. Bener. Tersinggung saya sedangkan itu sebagai nenek. Tapi Kang, yang punya uang tuh neneknya Kang. Bedanya itu warisan. Jangan salah. Ya. Jangan salah ya. Anak muda tuh cuma enak aja ya. Enak aja. Gaya, tapi nggak ada duitnya Kang. Tapi gak ada duitnya. Jadi mending mana Kang? Betul. Jadi kembali lagi ya nenek, Anda tidak bawa tanah kok ya. Anda wangi surga ya. Kita lanjut ini. Satu lagi Kang. Satu lagi ya teman-teman ya. Eh, Aduh. Ada Yayang Sop nih ya. Duh, namanya asik nih. Halo, Bu, Mbak, dibuka dulu. Halo, Oke. Wah, keren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo Mbak, Iya. sama siapa di mana? Saya Sri Mulyani, berasal dari Aceh.
Oh, Aceh. Aceh. Duh, Aceh Ini nih ya. yang Marlo saya pengen nanya kan, Ya. apa sih yang membedakan dengan melepaskan atau dengan ikhlas dengan takdir Allah? Satu lagi kita kan dituntut manifestasi, yaitu mengungkapkan sebuah keinginan ya. Jadi saya bingung antara melepaskan yang udah Allah takdirkan dengan yang berharap. Gimana nih maksudnya nih? Oke, boleh pelan-pelan sekali lagi, Mbak. Ya, gimana? Mbak? Pelan-pelan gimana? Ini nih saya bingung ya kan. Kita kan Ini soalnya bicara- tadi ada gitu. Coba. Takut saya salah tangkap. Ulang. Nah, saya bingung antara kita melepaskan, bagaimana yang maksudnya melepaskan sama dengan berharap. Melepaskan dan berharap. Ya, Ya melepaskan Oh. dibiarkan, berharap menunggu gitu kan. bukan maksudnya gini. Kita kan segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Oke. Nah, bagaimana kita berdiri di situ menganggap segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah, tapi satu sisi kita kan harus manifest untuk oh saya begini loh pengennya. Oke, saya ngerti. Gini, Oke. kita mulai dari takdir dulu, Mbak. Takdir, Mbak ya. Dan maaf ya, kalau tadi bilang kita harus, dalam hidup itu nggak ada yang harus gitu, by the way. Ya, nggak ada diharusin tuh nggak ada. Dalam hidup itu semuanya dinamis. Nggak harus A, harus B, nggak ada yang harus gitu. Ya. Nah, banyak orang berpikir bahwa takdir itu ditetapkannya satu pihak gitu, Mbak. Oke? Kita ngerti dulu kata yang namanya takdir. Takdir atau qadar itu artinya kadar. Itu kata kuncinya adalah sesuatu yang sudah bentuknya sebuah sistem. Saya kasih contoh gini. Jadi kalau kita ngomong semua sudah takdir Allah, benar. Tetapi jangan lupa Allah cuman bikin sistemnya. Contoh ya. Mbak siapa tadi sorry namanya? Mbak Sri. Mbak Sri. Kalau nanam cabe, keluarnya cabe nggak? Keluarnya cabe? Ya, Oke, sekarang saya tanya. Yang menumbuhkan padi petani bukan? petani. Ya dengerin dulu pertanyaannya. Yang menumbuhkan Yang menumbuhkan Allah, yang menanam manusia. Nah, sip, mantap. Berarti ada yang membuat tumbuh dan ada yang mengusahakan untuk tumbuh. Betul sampai sini? Gitu. Oke. Sekarang saya tanya. Berarti takdir itu yang menumbuhkan atau yang membuat tumbuh? Yang membuat tumbuh. Dua-duanya. Oke? Berarti Mbak Sri kalau pengen dapat sesuatu, harus melakukan sesuatu dulu nggak kira-kira? Ya, Iya dong. Maka antara takdir, qadar, dan kodo, itu nanti namanya dalam perspektif ini, itu nggak bisa lepas antara usaha dan ukuran, antara yang dilakukan sebab akibat, dan yang namanya tabur tuai, itu nggak bisa dipisah gitu Mbak. Oke? Nah contoh. Ketika Mbak Sri pengen durian, tanamlah durian. Jadi kalau Mbak Sri sekarang manifestasinya durian, tapi nanamnya cabe. Terus doa kencang-kencang tuh di Masjid Agung. Ya Allah, tumbuhkanlah durian. Padahal tiap hari nanam cabe, keluar durian nggak? Nggak keluar. Nah begitu durian nggak keluar, langsung nyalain. Allah sedang menguji aku. Bukan aku menguji kamu. Kamunya aja nggak nanam durian, nanamnya cabe, ya keluarnya pasti cabe gitu kira-kira. Sip ya? Nah, jadi saya ingin gambarkan ini simpel aja. Semuanya adalah hukum konsekuensi. Titik. Dah. Apa yang Mbak Sri pilih, siap-siap dengan konsekuensinya. Ini contoh, ini lihat yang di bawah contohnya gimana? Jadi kayak gini, kamu pengen jadi milioner ya, tapi sedekah cuma 2.000 misalkan. Nggak bisa lah Anda tuh ya. Itu contoh konkret salah satunya gitu. Gitu ya Mbak ya. Nah berarti sekarang ketika tadi bicara bahwa aku berharap dan aku melepaskan. Benar, silakan berharap, silakan apa. Tapi jangan lupa, jangan jadi harapan yang berakhir dengan banyak membunyikan doa. Tapi berdoa. Karena kalau membunyikan, saya membunyikan aja. Tapi kalau berdoa, saya ada usaha di dalamnya gitu. Berarti Gitu. kalau dalam doa itu kan ada nih yang saya
ikuti manifest-manifest gitu kan. Jadi ada yang katanya kita harus merasa bahwa sudah ada. Nah, itu udah ya sampai penjelasan saya tadi dapat ya. Dapat, Oke, alhamdulillah. saya komain. Saya komain. Mbak Sri, sekarang saya mau nanya, ketika kita mendapatkan sesuatu, rasa bahagianya di barangnya atau di dalamnya? Di dalam. Di dalam. Betul? Betul. Berarti pertanyaan saya mau dapat atau enggak, rasa bahagia bisa hadir nggak? Ini yang sulit. Bukan sulit, saya nggak nanya sulit atau enggaknya, bisa nggak? Bisa sih, Iya, nggak ada sih juga, bisa nggak? bisa. Nah, udah. Berarti kalau kita bicara dalam konteks bisa, berarti bukan urusan saya mendapatkan apa untuk saya bisa bersyukur. Betul nggak? Iya, iya, iya. Saya nggak harus nunggu punya untuk saya bisa bahagia. Saya nggak harus nunggu saya punya untuk saya bersyukur. Kenapa sih nggak bersyukur dulu aja? Maka segala bentuk apapun yang datang, pasti kita akan nikmati gitu. Kadang pagi udah mulai nih, udah bersyukur, siangnya anjlok lagi. Gimana Ya, sih nggak- untuk bertahan dengan hal itu? Ya nggak apa-apa, mau anjlok atau enggak kan tergantung gimana kita latihannya. Karena kan sering menyalahkan takdir. Jadi kalau dulu setiap ada musibah tuh kenapa harus saya, kenapa enggak orang lain, sering menyalahkan hal-hal itu. Ya udah, berarti permasalahannya kan nyalahinnya dong. Ya, Ibu di Aceh. Iya. Ibu waktu tsunami kemana Ibu? Hah? Coba di rumah kan? Tapi yang mati kenapa nggak Ibu yang mati? Ya kan kata Ibu kenapa saya yang kena musibah waktu tsunami Ibu nggak kena loh kan? Sebelum ininya kayak belum nyambung, tapi sekarang alhamdulillah udah bilang oh segala sesuatu udah Allah tadikan ini. Betul. Nah, berarti kan permasalahannya sekarang bukan masalah di bersyukur apa, tapi kan ada menyalahkannya tadi gitu loh, Bu. Ya dulu menyalahkan. Nah, sekarang artinya apa? Ketika Ibu mulai ngerti bahwa semua yang terjadi pada diri kita nggak ada yang salah sebenarnya. Betul nggak? Betul. Karena itu hanyalah konsekuensi. Sekarang saya tanya. Kalau orang nanam cabai keluar cabai, benar atau salah? Benar. Enggak, konsekuensi. Nggak benar, nggak salah. Memang seyogianya nanam cabai keluar cabai. Dan itu realitas gitu kira-kira. Sip ya? Oke. Berarti ketika Ibu masih nyalahin takdir, masih apa, berarti banyak yang belum diterima. Kenapa belum diterima? Karena belum ngerti. Kenapa belum ngerti? Karena pasti kurang pengetahuan. Maka daripada cepat nyalahin, mending jangan terlalu cepat memberikan sebuah penilaian. Karena kenapa? Jangan terlalu tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu gitu. Karena kalau udah disimpulkan, aduh aku tuh gagal, tar dulu, kok udah langsung ngomong gagal, baru juga sebulan belajarnya gitu misalnya. Aduh aku tuh kayaknya naik turun banget, ya elah baru latihan seminggu, komplain naik turun, latihannya baru seminggu gitu misalnya. Itu nggak Mbak Sri? Iya. Sip ya? Oke. Jadi nanti Mbak Sri akan tidak banyak menyalahkan apapun. Ingat nggak waktu kita pernah bahas gini? Kalau orang masih menyalahkan siapapun, itu pasti dia belum mulai belajar gitu. Kamu begini, kamu begitu, belum aja. Gitu. Tapi kalau udah mulai, oh kayaknya ada sesuatu dengan aku, mulai ke dalam nih, bukan nyalahin diri sih, tapi lebih sadar. Dia mulai belajar. Jadi tadi belum belajar, dia mulai belajar tuh kedua begitu udah kebalikan ke diri. Tapi puncaknya Mbak Sri, kalau dia udah bilang nggak ada yang salah, dia selesai belajar. Karena dalam hidup itu nggak ada benar atau salah, yang ada hanyalah konsekuensi gitu. Terima kasih. Sip. Oke Bu. Ya. Apalagi jangan banyak nyalahin Tuhan aja. Waduh, Allah memberikan Paham nggak ini, ujian. Bu? Alhamdulillah paham sekarang. Ya. Jadi semuanya bukan ditakdirkan untuk Ibu, tapi apa yang Ibu tanam tadi gitu. Iya. Udah alhamdulillah udah paham kali. Terima kasih untuk semuanya. Sip ya. Siapa tahu nanti kita ketemu di Aceh, Bu. Ya nanti saya ke Aceh Bu ya, saya mau nyimeng Bu ya. Ya kami dari Aceh menyambut kedatangan tamu-tamu. Waduh, disambut Kang. Siap Kang. Ya, aman kok, aman. Aman ya? Wah asik, mantap. Alhamdulillah Wah, aman di Aceh. kita udah ada linknya Kang. Tenang Kang. Ya. Ibu saya follow ya. Di Aceh, tunggu di Aceh.
semuanya. Basri, makasih ya. Thank you ya. Terima kasih Dadah, semuanya. Ibu. Dan Kang Azri, terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih. Ya, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atur nuhun. Aduh, Bu Sri euy, keren euy. Kang, Keren, di link udah ada Kang, tenang Ada Kang. link ya. Nah, Tuh ya teman-teman. siapa nih, tuh mau ekspor Kang ya? yang mau ketawa bareng ya. Kita adain di Aceh ya. Apa seminar ketawa bareng gitu. Iya benar. Benar. Oke Kang, sipnya